Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi melihat serta menyimak suatu debat atau diskusi yang sangat menarik antara para apologet Kristen dan juga bersama dengan Ustadz Zuma dan kawan-kawannya. Kita akan melihat bagaimana apologet Kristen akan melontarkan beberapa pertanyaan kepada Ustadz Zuma dan kawan-kawannya mengenai iman kekristenan. Mengapa mengenai iman kekristenan? Karena Ustadz Zuma bersama kawan-kawannya kerap kali selalu membahas tentang iman kekristenan. Kalau kita melihat, malahan mereka lebih banyak membahas tentang Alkitab, tentang Yesus Kristus, daripada mereka membahas tentang iman dan keyakinan mereka, bahkan juga Alkitab atau kitab suci mereka seperti itu. Maka dari itu kita akan melihat bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat tersebut. Kita berharap supaya melalui diskusi ini kita semua boleh dicerdaskan, kita mendapatkan suatu pencerahan dan kita mau melihat kebenaran yang sesungguhnya dibukakan di dalamnya dengan data-data yang valid yang bisa dibuktikan kebenarannya. Oke, sahabat semua, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Muslim itu tidak dianjurkan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada non-Muslim, Bang Stanley. Siap. Karena mereka adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, maka mereka tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah. Ya, selamat siang saja. Walaupun bahkan kalau mereka mengucapkan salam kepada kita, jawaban kita adalah Alaikum, bukan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya, Bang Stanley. Oke, lanjut. Siap. Selamat siang, Kakak Pendeta Kesia. Oke, selamat siang. Shalom Alehem. Besamnya suaha Masih. Ya, selamat datang di Apologet Islam Indonesia. Iya, selamat datang. Salam semuanya. Halo, selamat siang. Oh benar ini kakak. Iya. Apa kabar, cantik? Cukup baik. Oke. Doakan juga kantongnya baik. Amin. Apa tema kali ini dengan Bang Zuma? Gak ada yang baru sih sebenarnya ya. Konsep ketuhanan tetap. Oke. Ya. Siap, langsung mulai saja ya. Apakah ada yang mau disampaikan dulu sebelum memulai diskusi dari Bang Zuma dan Kak Izia? Ya. Kalau aku pribadi begini ya. Karena sebelumnya harus tahu dulu ya, saya bukan dari Trinitas, saya dari Jesus Only, dari Only Jesus. Setiap hari juga sering berdebat, berapologetika, cuman agak bosan, agak jenuh. Karena yang dibahas ayat-ayat stuck di bagian teologi agama aja ya. Kalau bisa nih kita lebih kreatif ya, lebih berinovasi. Teologi kita sandingkan dengan filsafat teologi, silakan. Saya nanti mungkin akan bawa itu. Itu aja sih supaya nggak jenuh ya perdebatan agama selama ini. Cuman yang gitu-gitu aja. Silakan Bang Zuma, pendapat Bang Zuma. Dibuka kameranya Bang Zuma. Kita pernah dulu sekali kok. Buka kamera ya? Ya, lebih enak, komunikasinya itu lebih enak kalau ngeliat body language-nya, ekspresinya semuanya kan. Suaraku kejelasan nggak ini? Kejelasan. Suaraku jelas nggak ya? Lumayan bagus. Lumayan ya. Jadi sebelum dimulai kita buka dulu. Stanley, moderatorin dong, dibuka dulu, sampaikan kepada netizen bahwa hari ini ada terjadi gini. Gitu loh, lanjut. Siap. Mau saya bantuin atau Bang Stanley? Siap nih. Jadi selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku seiman dalam Islam, saudara-saudaraku juga dari Nasrani yang sudah bergabung, dari Kristen yang sudah bergabung di Komal Apologet Islam Indonesia Sulawesi Tenggara. Siang ini kita ada diskusi lintas agama bersama dua narasumber dari Kristen ada Ibu Pendeta Muda Kesia Sembiring dan narasumber dari Islam dari gurunda kami Bang Zulkifli M. Abbas atau Bang Zuma. Buat teman-teman yang ada di bawah, bantu disupport untuk men-tap layar dan juga bisa nonton di di YouTube-nya sahabat Bang Zuma, di YouTube-nya Bang Handi Selebes, atau juga support juga YouTube Bang Sugi dan juga YouTube-nya Unirifa bersama YouTube API Jawa Tengah yang hadir siang hari ini. Mungkin itu saja. Kita siang ini kita berargumentasi dari sudut pandang teologis tanpa menyentuh ranah keimanan, tanpa mengurangi rasa saling mengasihi sama anak bangsa. Ayo kita berdiskusi dengan santai. Mungkin dilanjut dengan Bang Handi Selebes.
Ya, karena saya diberi co-host adalah bahwa mungkin teknisnya dulu seperti apa, kan baru bertemu sekali. Apakah langsung TikTokan, apa berapa menit ke menit, atau dipergunakan waktunya sebijak mungkin aja ya. Kamu udah pada dewasa jadi nggak usah pakai waktu. Topiknya adalah konsep ketuhanan. Untuk menghormati tamu, ya kita silakan aja dulu sebagai opening statement untuk pendeta muda Kesia Sembiring. Dipersilahkan begitu. Ya, thank you brother ya, shalom semuanya. Kayak biasa ya, perdebatan kita bicara tentang masalah konsep ketuhanan ya. Cuman di sini ada yang bisa agak ditarik yang benang merahnya. Kalau dengan based only dengan only Jesus, ya kita sama-sama monotheis gitu. Cuman nanti kita akan kasih di mana sih kita yang miss-linknya ya. Dan sekali lagi kalau saya beberapa kali juga ada debat diskusi dengan teman-teman muslim, saya lebih kedepankan debat intelektual, debat akademis gitu ya. Jadi bukan tawuran, saya lebih mementingkan isi ya, substansinya. Dan kayak yang saya bilang tadi ya, tapi kalau aku pakai bahasa aku nggak apa-apa ya, soalnya orang modern tuh suka bilang aku gitu. Ya kalau aku sih kalau bisa ya, kita jangan stuck di teologis aja. Kalau kita bisa masukkan dengan filsafat, sains, oke, lebih bagus, lebih kreatif aja gitu. Oke, itu aja. Ya silakan Banyuma, mungkin dari Banyuma dulu kali supaya ada ada topik, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua, anak bangsa dimanapun kita berada. Pada siang hari ini kembali kita berdiskusi lintas keyakinan, lintas agama, di mana tema yang dipilih sesuai yang disampaikan kepada saya itu adalah tentang konsep ketuhanan. Jadi sebagai orang beriman, orang beragama, ketika berbicara mengenai Tuhan, maka aspek yang harus didahulukan itu adalah wahyu. Wahyu yang bersandar kepada apa yang diwahyukan oleh Nabi yang kita akui sebagai pembawa kabar dari langit di atas muka bumi ini. Jadi kita tidak bisa kemudian berasumsi ketika berbicara mengenai Tuhan. Kekuatan berpikir manusia hanya sampai kepada posisi bahwa kita ini memang bertuhan. Ada Khalik yang menciptakan kita, ada hakikat kekuatan di luar yang menciptakan dan mengadakan kita. Dan kekuatan akal ini tidak bisa kemudian menerka seperti apa bentuk, seperti apa wujud, seperti apa kemudian keadaan, ya, gambaran daripada pencipta yang saya maksud. Kemudian di Islam ketika berbicara mengenai Tuhan, polanya itu harus berfokus kepada yang tadi akal, dan yang kedua adalah pewahyuan, kitab suci. Keluar daripada dua ini, maka kita hanya lari kepada keadaan khurafat, mengada-ada, mengasumsi dan mencocok-cocokkan. Karena logika kita hanya disetting kemudian untuk menyeimbangkan antara apa yang dilahirkan oleh rasio, logika, dan apa yang disadurkan oleh kitab suci. Oleh karena itulah kemudian sepandai-pandainya manusia berpikir sampai ke akar-akarnya, hanya bisa memberikan suatu gambaran dan pemaknaan terkait Tuhan, tetapi tidak bisa kemudian sampai kepada identitas secara hakikat pada Tuhan itu sendiri, kecuali agama tersebut agama buatan manusia. Agama tersebut agama yang merupakan karya imajinasi manusia. Adanya konsep karikatur yang dibentuk atas ketidakberdayaannya melihat Tuhan, sehingga membentuk karikatur Tuhan sendiri, lalu diajarkan kepada orang lain sebagai konsep kebenaran. Berbicara mengenai Tuhan, maka pondasi utamanya adalah akal dan wahyu. Demikian untuk sementara. Kasih. Langsung di kantor aja, Bu Pendeta. Oh gitu, oke ya. Ini thank you Brother Juma, Bang Juma ya. Ini ada tadi cukup bagus ya. Tadi sedikit ada menyinggung tentang akal rasio manusia. Itu yang sebenarnya actually itu tidak bisa menjangkau sang keberadaan kausa prima yang lebih tinggi itu. Kan begitu ya. Jadi kalau kita belajar sains, kita ini manusia hidup di dalam tiga dimensi ya. Ada jarak, ada ruang, ada waktu. Sementara kalau kita talking about God, kita bicara tentang Tuhan, kita bicara tentang yang high dimensi, 4 dimensi apa yang lebih tinggi itu ya. Tubuh kita ini tidak koheren untuk masuk ke 4 dimensi. Akal pikiran kita ini memang sangat terbatas untuk masuk ke dalam 4 dimensi. Ya, manusia bisa masuk ke dalam 4 dimensi atau yang lebih tinggi lagi, itu kalau bukan melalui penglihatan, melalui mimpi, ya atau nanti ketika kita bangkit, kita ini semua frekuensinya diubahkan ke dalam satu dunia yang baru zonanya itu bisa masuk. Maka sebenarnya kebodohan dan ketololan kita ini manusia ya, kita ini ngomong konsep-konsep Tuhan,
dengan zona kita yang 3 dimensi ini. Sementara kalau kita masuk ke dalam ranahnya Tuhan, high dimensi, kalau kita masuk ke dalam fisika kuantum, itu bicara tentang Tuhan atau keberadaan yang sang hakikat itu sendiri di luar dari ruang dan waktu. Itu maksudnya dalam segi kuantumnya. Nah, bagaimana caranya supaya manusia ini bisa menjangkau? Manusia kan sok-sok mengkonsep gitu ya. Manusia nggak bisa menjangkau, melihat nggak bisa. Jadi caranya gimana? Ada 2 dalam filsafat dia, lex humana dan lex eterna. Ya. Yang pertama lex humana itu hukum manusia. Hukum manusia itu nggak boleh dimasukkan ke dalam zonanya Tuhan. Jadi kenapa begini? Kenapa kan nggak bisa? Karena namanya lex eterna itu hukum Tuhan. Ranah Tuhan itu sendiri yang menjelaskan tentang dirinya sendiri. Jadi bagaimana cara manusia bisa mengenal Tuhan? Itu harus Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya. Kita nggak perlu konsep apa dinyatakan Tuhan, itulah yang kita paparkan, itu yang kita narasikan, itu yang kita imani. Nah, di dalam kekristenan pernyataan Tuhan yang tidak terlihat, yang tidak terjangkau itulah Yesus Kristus. Ya, itu ada di Filipi. Caranya bagaimana? Caranya harus yang dari high dimensi itu masuk ke bawah, turun ke bawah. Kalau dari bawah naik ke atas itu nggak bisa, mustahil. Jadi kuncinya untuk melihat segala sesuatu, membayangkan segala sesuatu, mengkonsep segala sesuatu yang masih abstrak dalam pikiran, yang nggak bisa itu hanya didapat melalui satu realita konkret, yaitu adalah Yesus Kristus sendiri. Itu dia Bang Cuma. Thank you. Ya, baik. Jadi kalau ini yang saya maksud karikatur ya. Ketidakberdayaan manusia kemudian sehingga manusia itu mewajibkan pencipta itu menjadi wujud, menjadi ada dalam keberadaan makhluk. Ini karikatur. Karena ketidakberdayaan melihat angin, maka angin kemudian diupayakan berubah menjadi uap yang terlihat. Karena ketidakberdayaan melihat sesuatu, maka akal dimainkan untuk kemudian mengadakan sesuatu ini menjadi ada. Ini yang saya maksud karikatur. Padahal yang dikatakan pencipta khalik itu sudah pasti tidak serupa dengan apa yang kita lihat, apa yang pernah kita dengar, apa yang pernah kita rasakan. Karena kita berada pada dimensi biologis. Segala sesuatu yang dapat dilihat itu sudah pasti hal baru. Dan pencipta langit dan bumi sudah pasti tidak punya awal, apalagi akhir. Kalau dimensi Tuhan dimasukkan ke dalam dimensi makhluk, maka seluruh aspek yang ada pada diri Tuhan itu seketika menjadi makhluk. Seperti misalnya, ini logika, berbicara mengenai kekuatan logika. Seekor sapi, dikarenakan ingin masuk ke dalam lubang kecil, sapi ini merubah kemudian unsur-unsur yang ada pada dirinya menjadi seekor tikus. Maka sifat yang ada sapi sudah pasti hilang. Yang ada sekarang adalah muncul sifat tikus. Tadinya makan rumput, begitu menjadi tikus, yang dimakan adalah keju. Nah, ini kalau kita menggunakan akal-akalan, bisa saja tikus itu kita mengatakan dia akan makan ilalang. Bisa, kalau akal-akalan. Karena kita yang membuat karikatur itu. Tetapi kalau kemudian kita menggunakan konsep logika, logisme, ya, logis itu ada logis artinya masuk akal, maka tikus tidak akan mungkin kemudian ya makan sesuai dengan bukan kodratnya. Oleh karena itulah Tuhan adalah sesuatu yang tidak bisa menjadi makhluk. Karena dia Tuhan. Tuhan tidak bisa jadi makhluk. Makhluk tidak bisa jadi Tuhan karena dia adalah makhluk. Nah, kalau dikatakan dengan alasan dia maha kuasa, sehingga dia mampu kemudian merubah identitas, merubah diri, merubah wujud, merubah keadaan dirinya, maka kata berubah ini itu sudah memiliki nilai yang harus kita suka ataupun tidak, harus kita akui. Merubah berarti menciptakan. Ada hal mustahil, Tuhan menciptakan dirinya. Karena kenapa? Dimensi kekuatan akal, segala sesuatu yang dicipta itu sudah pasti bukan Tuhan. Jadi Tuhan sekalipun dipaksakan menciptakan dirinya dalam bentuk manusia, status manusia itu bukan lagi pencipta, tapi status manusia ini sudah Tuhan. Maka bubarlah sudah, tak usah berakal kita. Kalau ternyata kita dipaksa kemudian untuk mengakui sesuatu yang tidak maha tahu adalah Tuhan. Nah, makanya saya mengatakan bahwa kalau karikatur yang dibuat kemudian ingin ditabrakkan kepada logika, selama orang itu sehat, itu tidak akan pernah bisa. Karena pada sisi Tuhan ada hal yang mustahil. Mustahil Tuhan itu mati. Mustahil Tuhan itu punya keterbatasan. Mustahil Tuhan itu kemudian menjadi makhluk, membutuhkan makan, minum. Tanpa makan dia tidak bertumbuh. Tanpa minum kemudian dia akan jadi seperti makhluk bonsai. Nah, inilah yang saya katakan bahwa kekuatan berpikir tanpa ditopang oleh wahyu. Wahyu ini adalah kalam ilahi, bukan perkataan manusia, bukan karangan manusia, tapi harus wahyu. Maka apabila kita kemudian ingin mengakal-akali, apapun itu bisa jadi. Tetapi berkaitan dengan Khalik sang pencipta itu tidak bisa diakalin. Harus berdasar terhadap standar logisme, standar pikiran.
yang Allah sebutkan, yang Tuhan sebutkan kemudian kepada kita adalah keberadaan tertinggi pada ciptaannya, yaitu akal. Saya kira begitu. Jadi kalau misalnya hanya ketidakberdayaan kita kemudian melihat pencipta, lantas kemudian sona itu dianggap Tuhan itu nggak ada karena dia tidak pernah mewujud menjadi makhluk, maka ada yang tidak beres. Apakah agama kita yang tidak beres atau justru ada settingan yang kurang pas pada tempatnya? Saya kira begitu. Terima kasih. Ya, thank you. Boleh langsung ditanggapi? Langsung aja ya. Oke. Ada beberapa poin yang saya catat dari Bang Juma di sini ya, bicara tentang standar logisme. Standar logisme siapa? Ini ada banyak ribuan manusia di dunia ini, mau standar logika siapa yang dipakai? Apa hukumnya untuk masuk ke dalam standar manusia? Contoh begini, Tuhan tidak bisa mati, itu standar logika manusia. Makanya tadi di awal aku bilang, itu ada dua, lex humana, lex eterna. Itu ada hukum manusia, ada hukum Tuhan. Hukum manusia itu harus tunduk di bawah hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu tidak bisa dilompati oleh lex humana, hukum manusia. Di mana ada satu hukum yang membumi, satu hukum global yang bilang kalau Tuhan itu tidak boleh mati. Tapi kalau kita masuk ke dalam hukum internasional, hukum dunia, kita setuju. Misalnya dalam pengadilan nih, kalau ada satu kasus, ada satu fenomena ya, kalau misalnya ada satu pembunuhan, misalnya ya, itu harus ada saksi minimal 2 atau 3 orang. Saksi orang ini harus ada data, testimoni, foto, dan segala macamnya. Nah, kalau misalnya kita memasukkan ke dalam satu hukum dunia yang kita terima secara global ini, Yesus itu disaksikan oleh 12 rasul-rasul yang melihat. Nah, nanti kalau misalnya kita masukkan ke dalam satu hukum dunia, siapakah yang menjadi saksi? Dan apakah yang menjadi bukti pendukung ketika misalnya saya katakan ada seorang nabi yang menerima satu wahyu? Nah, di sini kita berbicara ke dalam bahasa filsafat dan akademis, makanya saya katakan tadi ini hukum apa yang dipakai. Kalau masuk hukum manusia, oke, saya akan pakai hukum manusia, hukum dunia ya, yang diterima oleh kita umumnya. Gitu, sama seperti masalah saksi tadi dalam satu fenomena. Itu satu ya. Dan kemudian di mana hukum dunia yang mengatakan kalau Tuhan itu tidak boleh mati. Tuhan tidak boleh begini, tidak boleh. Kan itu saya katakan tadi lex humana, hukum manusia. Ada di mana hukumnya yang tidak membolehkan? Nanti kita akan jelaskan mati itu apa. Mati itu masuk ke dalam Sheol, dunia alam bawah. Itu ada di bawah, itu alam maut. Nah, kalau nanti kita bicara masalah sainsnya lagi, ini agak repot karena kalau manusia itu biasa, yang masuk ke dalam itu akan hancur. Tapi kenapa ada satu sosok itu yang masuk ke dalam itu bisa keluar dengan fine-fine saja? Justru dari situlah menunjukkan kemahakuasaannya, kan begitu, itu satu ya. Kemudian Tuhan itu tidak bisa menjadi makhluk tadi ya, kalau nggak salah ya, koreksi kalau saya salah ya. Makhluk itu ciptaan. Tuhan memang tidak bisa digolongkan dalam satu makhluk. Manusia, hewan, tumbuhan itu yang mengelompokkan makhluk hidup. Kalau Tuhan itu nggak bisa dikatakan sebagai makhluk karena makhluk itu ciptaan. Sementara kita tahu Tuhan itu bicara tentang sesuatu yang ada tanpa diadakan, sang penyebab tanpa disebabkan. Dia sang kausa prima yang saja semula segala sesuatu terbentuk di luar ruang dan waktu. Jadi kita nggak bisa katakan Tuhan itu makhluk. Nah, mungkin di sini ada miss-nya dari teman-teman Muslim ya, dengan Bang Juma juga. Saya dari Onigis itu menolak sekali doktrin Tuhan menjadi manusia. Karena dalam bahasa aslinya itu Tuhan tidak menjadi manusia. Tapi saat itu Tuhan menjadi daging. Daging itu bicara tambahan kasar dari tubuh. Tubuh itu bicara tamburi. Manusia itu pengelompokan makhluk hidup. Nah, jadi kalau dikatakan Tuhan itu menyerupai suatu makhluk, itu tidak benar. Karena kami menolak Tuhan menjadi manusia, Tuhan menjadi makhluk. Yang benar adalah yang di Kejadian 1:26, justru manusia itu adalah blueprint-nya Tuhan. Mengambil bentuknya Tuhan, bukan sebaliknya. Itu selam demut, gambar rupa. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang terakhir aja ya, yang lebih penting ya. Banyak sebenarnya poinnya tadi, cuman yang penting aja lah ya. Segala sesuatu yang dilihat adalah sesuatu yang baru. Kalau di pengkhotbah itu ya, pengkhotbah ini termasuk filsafat juga ya. Saya katakan di pengkhotbah 1 ayat 9 dikatakan tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Bahkan ilmuwan itu, para saintis juga bilang sebenarnya segala sesuatu ini yang tampak sekarang ini itu berasal dari sesuatu yang tidak tampak. Jadi kalau kita ada melihat sesuatu nih sekarang ini, itu bukan sesuatu yang baru. Kita yang dijadikan apapun di dunia ini, pemerintahan, itu semua sudah ada di dunia atau dimensi lain. Jadi sangat salah, sangat digugurkan baik melalui filsafat atau sains. Dikatakan kalau kita bisa nampak sesuatu berarti ini sesuatu yang baru. Itu gugur. Itu dia Bang Jo. Mudah-mudahan bisa dimengerti bahasa-bahasa ini ya. Oke, baik. Jadi kalau dikatakan Tuhan mengambil rupa karena Tuhan itu serupa, bias daripada Tuhan manusia, berarti bisa jadi orang di luar daripada Islam, orang di luar daripada Kristen, sekte apapun itu mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi Buddha, menjadi Zeus, menjadi Krishna, ya mungkin juga menjadi makhluk aneh gitu ya. Tergantung daripada selera orang-orang yang mau percaya kepada makhluk itu. Mereka yang mengatakan Tuhan menjadi Krishna, ya nggak bisa disalahkan. Karena mereka ada pada konsep karikatur yang mereka buat tentang Tuhan. Orang yang percaya kepada Dewa Matahari, Dewa Horus misalnya,
atau Attis atau Hermes, kita nggak bisa menyalahkan mereka, berarti mereka juga benar. Ya begitu juga kalau konsep Kristen mau diterima begitu saja. Yesus itu berarti Tuhan yang datang dalam rupa makhluk, yang datang yang serupa dengan makhluk. Tapi apa tujuan kita berdiskusi kalau yang kita itu ingin ceritakan berkaitan dengan logika, berbicara dengan filsafat, kalau ternyata yang diutamakan ini adalah akal-akalan dan mengutamakan kemudian doktrin dan dogma. Untuk apa diskusi ini dibentuk? Padahal kita berbicara mengenai konsep Tuhan, berbicara mengenai konsep Tuhan, tak ada yang tahu tanpa diberitakan oleh para wakil Tuhan. Sebelum alam ini dicipta, dengan seambrek ciptaan yang ada di atasnya, Tuhan itu sudah ada, penciptanya sudah ada. Mau kita imani ataupun tidak, Tuhan tidak kurang. Dia mau menjadi makhluk, atau dia mau mengambil rupa makhluk, atau dia mau serupa dengan makhluknya, Tuhan tidak akan pernah kurang tanpa dia melakukan itu. Oh tidak, Tuhan harus menjadi manusia supaya ada saksi. Wah, parah ini. Jadi ketika Tuhan tidak menjadi serupa dengan makhluknya, Tuhan itu menjadi tak ada. Waduh, parah itu. Kalau dikatakan Yesus itu Tuhan, disaksikan 12 orang, lalu siapa saksi Tuhan ketika menciptakan alam semesta? Ada yang menyaksikan? Oh nggak ada, oh berarti Tuhan itu nggak ada dong. Ini logika kayak mana ini yang dipakai? Justru kalau kita berfilsafat, dengan kita bercermin pun kita sudah tahu Tuhan itu ada. Dengan kita hidup pun kita udah tahu Tuhan itu pasti ada. Dan keberadaan Tuhan itu tidak bisa kemudian kita membuat karikatur sesuai dengan selera. Oh Tuhan harus menjadi bayi, Tuhan harus menjadi ini. Loh, kenapa bisa kayak begitu? Orang yang berakal dan akalnya itu kemudian dicakupi dengan kebenaran wahyu, Tuhan itu ada tanpa mesti kita harus lihat, tanpa mesti harus ada saksi. Apa gunanya ada saksi? Ternyata yang disaksikan itu hanya manusia. 1 juta saksi tanya, yang kamu lihat makan dan tidur itu siapa? Tuhan. Bukan, dia manusia. Siapa yang membuatnya menjadi Tuhan? Orang-orang yang punya keinginan kemudian melihat Tuhan. Karena keterbatasan akal sehatnya untuk menapaki keberadaan pencipta. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan itu ada tanpa awal. Makanya dikatakan dia maha awal. Artinya kalau Tuhan itu ada tanpa awal, sebelum kita dicipta, sebelum kita bisa, sebelum kita kemudian ada, Tuhan itu sudah ada. Begitu kita ada, kita menginginkan dia harus nampak. Kalau dia nampak berarti dia sudah bukan Tuhan, karena dia memiliki keterbatasan. Nah sekarang saya sebagai orang beriman, itu kekuatan logika, kekuatan logika sederhana yang orang awam pun bisa paham. Nah sekarang sebagai orang beragama, saya tidak bisa lepas dari dalil. Maka sebagai muslim saya mengajukan sebuah dalil dalam kitab suci saya, laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Dan itu para nabi juga menyampaikan menurut internal Judaism. 2 Samuel 7 nomor 22, Tuhan itu maha besar. Tuhan itu maha besar dan tidak serupa dengan makhluk. Yeremia 10 nomor 6, Tuhan itu maha tinggi dan tidak serupa dengan makhluk. Lalu kita siapa? Kalau Tuhan sendiri sudah menyatakan dia tidak serupa dengan apapun, lalu kemudian oh tidak, Tuhan itu harus turun supaya kita saksikan. Ini apa-apaan ini? Nah itulah yang disebut di dalam Islam orang-orang kufur, orang-orang yang ingkar, menolak kemudian keberadaan Tuhan apabila Tuhan itu tidak nuzul menjadi bayi. Nah saya kira begitu saudara ya. Jadi kalau berbicara mengenai filsafat, orang filsafat pun, bahkan yang menemukan filsafat pun hari ini mereka bertuhan. Bertuhan kepada hakikat yang maha tinggi, maha suci, tanpa mereka harus menjelmakan atau membuat Tuhan itu menjadi sesuai apa yang mereka inginkan. Demikian sementara, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu. Ya memang lanjut, itu aja muncul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Guru. Oke, thank you. Sakit mata. Ya lanjut. Iya, asal jangan sakit kantong lah, itu bahaya. Kalau terisi kantong lubang cuma bagi-bagi lah kemarin, jangan lakukan dulu. Iya. Lanjut. Iya, aku suka dengan komunikasi atau pembicaraan, tapi tidak stuck masalah di ayat-ayat biasa saja ya, tapi mengundang kekritisan pikir. Di sini ada beberapa yang harus aku counter dan aku harus mengulangi kembali. Mungkin terjadi bias kognitif ya kepada Bang Juma. Sebenarnya aku sudah jelaskan, bukan Tuhan itu yang menyerupai makhluk. Ya. Mau nanya dulu, Bang Juma pernah ngelihat Sefirot nggak? Ya, Tree of Life, 10 pohon kehidupan. Ya. Biasa. Nah, jadi begini. Gambarnya tapi. Ini sangat. Iya. Tuhan itu bukan menyerupai makhluk. Sekali lagi, kami menolak Tuhan menjadi manusia.
Tidak pernah Tuhan menjadi manusia ya Tuhan, manusia Tuhan, mau di Pluto, mau di alam barzah, mau di dunia mana, mau di mana pun tetap Tuhan. Tidak pernah berubah menjadi apapun. Nah, makanya saya katakan di Kejadian 1 ayat 26, di sana manusia bahasa Ibrani-nya Adam ya. Manusia itulah yang diciptakan sesuai dengan representasinya Tuhan, sesuai dengan blueprintnya Tuhan. Selem demut, gambar rupa. Jadi kalau masalah selem menu itu bicara tentang pikiran, emosional, kehendak. Kalau demut itu bicara seperti ukiran, pola, peta. Coba buka aja nanti kalau punya interlinear, aku bisa buka nanti kalau misalnya diizinkan buka, tapi ini aku sampaikan narasi supaya tidak wasting time ya. Selem demut. Jadi demut itu bicara body physically, soma. Body itu ya kepala, tangan, kaki, bentuk pola. Kalau kita menjahit, kita sudah polanya kan. Nah, jadi Adam itu diciptakan sesuai dengan selem demut representasi Tuhan. Nah, kalau di dalam Kabbalah itu mereka bikin satu gambar peta itu Sefirot. Jadi di situ ada dart, ada keternya, ada binahnya, ada apanya. Nah, yang 3 di atas itu bicara intelektual, makanya kita pun punya intelektual. Yang 7 itu bicara tentang emosional. Jadi Tuhan itu adalah intelektual, Tuhan itu juga punya emosional, pikiran, perasaan. Jadi ini Adam. Jadi bukan sebaliknya Bang Juma, once again, bukan Tuhan yang menyerupai makhluk, tetapi ini makhluk, ini Adam diciptakan sesuai dengan bentuknya Tuhan. Itu yang pertama, Kejadian 1:26 ya. Kemudian Tuhan itu ada, kita sama-sama tidak menolak kalau Tuhan itu ada. Bahkan dia itu adalah keberadaan itu sendiri, keberadaan awal. Nah tadi itu Bang Juma sudah cukup betul. Ketika menyebut maha awal, makanya di Alkitab yang disebut Alfa, maha awal, dan akhir Alfa Omega itu adalah Yesus itu sendiri. Saya pakai data Alkitab, bukan data dari mana ya. Karena ada definisi maha awal, saya kaitkan benang merahnya ke maha awal di Alkitab. Alfa itu menunjuk kepada Yesus itu sendiri, sang kausa prima, keberadaan awal. Nah kemudian yang ketiga, nah ini tadi Bang Juma kan katakan Tuhan itu nggak bisa dimasukkan sesuai dengan selera-selera kita. Tapi narasi Bang Juma, kenapa Tuhan itu begini? Itu sebenarnya kan sudah membuat Tuhan sesuai dengan selera kita. Seolah-olah kita ini masukkan satu hukum kepada sesuatu yang lebih tinggi. Makanya di awal saya katakan, sudah benar sebenarnya akal, rasio manusia itu untuk menjangkau yang high dimensi itu sulit. Makanya bagaimana caranya kita bisa menjangkau, bagaimana caranya manusia melihat, itu harus yang dari high dimensi, itu masuk ke dalam dimensi kita. Artinya kalau memang dia menyatakan sesuatu, inilah yang kita terima. Bukan kita ini yang membangun-bangun narasi, konsep atau imajinasi. Nah ini yang bertabrakan. Nanti saya akan masukkan mulai dari perjanjian lama, tanah, ya, di mana sebenarnya Yahudi ini adalah yang lebih tua dari Kristen dan Muslim. Kita ini harus berakar dari sana. Karena Islam juga membawa Musa juga Abraham, sama dengan Kristen, maka kita harus stressing point-nya berangkat dari Tuhan Musa, Tuhannya Abraham. Nah, siapa kan begitu. Kemudian bicara logika, dari tadi kita bicara logika ya Bang Juma ya. Logika, logos, itu adalah Yesua itu sendiri. Itu di Yohanes 1 ayat 1, sang logos. Jadi sang logika itu dia sudah ada sebelum segala sesuatu itu ada. Dan sang logikos itu, sang firman itu adalah Yesus itu sendiri. Makanya saya setuju ketika kita berbicara tentang teologi ya, kita tidak boleh hanya bicara rasa-rasa. Harus rasio. Begitu. Nah, rasio apa yang mau dipakai? Saya kembali begini ke dalam Tuhannya Musa. Musa orang Ibrani. Abraham itu Ibrani. Maka ada dalam satu fenomena dalam perjanjian lama, Tuhan ini ketemu sama Musa. Nah, di sini miss-nya, bagi teman-teman Muslim, Tuhan itu, Yesus itu baru turun ke dunia setelah lahir. Salah. Di perjanjian lama Tuhan itu sudah masuk nih ke dimensi kita. Bedanya dengan perjanjian baru hanya masa dilahirkan. Tuhan menyertai bangsa Israel dengan apapun wujudnya, seperti apapun bentuknya. Whatever, entah dia mau sekecil atom kek, mau seperti angin kek, mau seperti apa, tapi Tuhan itu masuk ke dalam dunia kita, dunia manusia. Jadi bukan hanya di perjanjian baru. Jadi gugurlah dikatakan kalau Tuhan itu harus dilihat, makanya dia dianggap ada. Ya, kenapa harus dilahirkan dan segala macam? Tuhan sudah ada di perjanjian lama, sudah turun ke dunia, sudah disaksikan. Terakhir, Shema. Shema Israel, Shema itu lebih dalam dari apa yang kita tahu ya. Kalau dalam Taurat, Shema itu di akhir Shema dan Echad ya. Ini paling penting, dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Echad, Adonai Elohim, Adonai Echad. Jadi dalam Taurat, Shema itu di huruf akhirnya katanya A itu kapital. Kemudian yang Echad di awal kata E-nya itu kapital, di akhir kata D-nya itu kapital. Jadi kalau disatukan AED, Aid, itu artinya saksi. Shema itu saksi, hurau, melihat. Jadi bangsa Israel itu melihat, bukan hanya berimajinasi, bukan hanya merasa-rasa. Mereka melihat Tuhan. Jadi bukan hanya di perjanjian baru aja gitu. Di perjanjian lama pun mereka sudah melihat Tuhan. Itu dia. Thank you. Oke. Jadi melihat Tuhan itu tidak mesti merujuk kepada wujud Tuhan itu sendiri. Melihat diri kita itu sama hal melihat Tuhan.
Ini kalau kita menggunakan logika. Karena segala sesuatu yang ada itu semuanya berasal dari Dia. Kesempurnaan kemudian yang ada pada diri Adam alaihissalam bentuk daripada kesempurnaan Dia sebagai pencipta langit dan bumi. Ini sering saya berikan contoh ketika kita melihat sebuah kendaraan misalnya. Melihat kendaraan itu bagus, yang kita puji adalah yang membuatnya. Karena gambaran kesempurnaan mobil ini adalah wujud daripada kesempurnaan yang membuatnya. Tetapi bukan berarti yang membuat mobil itu wujudnya sama seperti mobil. Nah, ini yang kemudian harus kita ketahui, bahwa ketika Tuhan menciptakan Adam serupa dalam bentuk gambar dan rupa, bukan bentuknya Tuhan, tapi serupa dengan apa yang menjadi ide gagasan Tuhan. Kesempurnaan alam semesta ini adalah bentuk kesempurnaan Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu seperti Adam, matanya dua di bawah, di depan, dia punya leher, dia punya pusat, ya dia punya belalai dan seterusnya. Bukan seperti itu. Makanya dalilnya laisa kamitslihi syai'. Yeremia 10 nomor 6, tidak serupa dengan apapun. Tidak sama dengan apapun. Seperti seorang arsitek kemudian membangun sebuah bangunan yang serupa dan segambar dengan gambar arsitek. Pemahaman logika yang keliru adalah ketidakseimbangan logika kemudian muncul ketika yang dibangun ini bangunan diibaratkan serupa dan sebentuk segambar dengan sang arsitek. Padahal bukan kayak begitu. Mazmur 33 nomor 9, Yesaya 55 nomor 11, surah Yasin juga mengatakan demikian. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Apa yang ada pada kalam Allah, apa yang ada pada sifat Allah, ketika dia ingin mengadakan hal baru, maka hal baru ini sesuai dengan gambar, sesuai dengan rupa yang berasal dari Tuhan itu sendiri, yaitu kalamnya. Tidak mungkin Tuhan menggambarkan dalam kalamnya menciptakan bumi bulat, tetapi yang tercipta segitiga, itu nggak mungkin. Begitu juga Adam dicipta dalam bentuk gambar dan rupa Tuhan, artinya rupa dalam sketsa ide, gagasan, keinginan, kehendak Tuhan. Tidak mungkin kemudian terciptanya Adam itu justru tangannya ada 5. Itu artinya tidak serupa dengan gambar dan rupa yang Tuhan buat. Nah, janganlah kemudian dimensi ini seakan-akan Tuhan itu sama seperti Adam. Loh, berarti kalau Tuhan ingin melihat yang di belakang harus nengok dulu. Artinya Tuhan tidak maha melihat. Ketika ada suara samar-samar, Tuhan harus nempelkan kuping dulu berarti. Berarti Tuhan tidak maha mendengar, tidak layak disebut Tuhan. Jadi logika yang benar itu adalah apa yang ada pada makhluk itu adalah cerminan dari kesempurnaan Tuhan. Jadi kalau saudari ini tadi mengatakan orang-orang Yahudi melihat Tuhan itu keliru. Bertabrakan dengan pernyataan Yesus, bertabrakan dengan pernyataan Musa. Keluaran 33 nomor 20, tidak ada orang yang bisa hidup melihat Tuhan, tak ada. Faktanya orang-orang Yahudi tidak bermatian ketika dia mengatakan, aku melihat Tuhan di Gunung Sinai. Gak ada yang mati. Karena yang mereka lihat itu adalah pernyataan Tuhan akan keberadaannya melalui makhluk. Melalui tampir, melalui malaikat, melalui wahyu. Begitu juga Yesus, Yohanes 5 nomor 37. Tuhan yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihat dan suaranya pun tidak bisa kau dengarkan, tak pernah kau dengarkan. Jadi karikatur yang ada yang dibuat, itu gugur seketika. Bahkan tadi ada pernyataan lucu menurut saya. Nah, cuman saya lagi tidak selera tertawa, mata saya lagi sakit. Dikatakan bahwasanya Yesus itu adalah bukan ciptaan, bukan makhluk, tapi Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Wah, parah itu. Itu menabrak dalil. Dalilnya juga tidak main-main, karena itu pengakuan Yesus sendiri. Dikatakan dalam Yohanes 5 nomor 42 ya. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yohanes 8, sorry. Jadi kalau Yesus itu datang bukan atas kehendaknya, berarti dia bukan yang maha berkehendak. Dengan demikian, Yesus bukan Tuhan. Karena yang disebut Tuhan itu maha segala-galanya. Mazmur 33 nomor 9, Yesaya 55 nomor 11. Yesus mengaku kok, aku datang bukan atas keinginanku. Lalu atas keinginan siapa? Keinginan dimensi, hakikat di luar aku berarti. Ya berarti Yesus gugur sebagai Tuhan. Gugurlah iman orang-orang yang menganggap dia itu adalah Tuhan. Karena pengakuan Yesus itulah yang mutlak harus dipercaya. Karena Yesus mengatakan barang siapa yang menolakku, dia tidak menerima firmanku. Firman Yesus, aku datang bukan atas kehendakku. Ya selesai. Berarti you bukan Tuhan. You bukan pencipta. You ciptaan. Makanya saya katakan tadi, segala sesuatu yang baru itu pasti ciptaan. Yesus adalah hal yang baru. Apa pembuktiannya? Mulutnya sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku. Andai saja Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam bentuk sesuai dengan karikatur, maka Yesus akan mengatakan aku datang atas kehendakku sendiri. Wah, dia Tuhan sendiri nih yang datang. Ya itu pun perlu diuji. Nah sekarang pengakuannya aku datang bukan atas kehendakku, sementara Tuhan itu cuma satu kehendak. Tidak
mungkin Tuhan itu dua kehendak, apalagi tiga kehendak. Yang satu berkehendak menjadi manusia, Tuhan yang satu berkehendak jadi burung. Mana nantinya perang antara Tuhan dengan Tuhan? Maka ada persidangan Tuhan, larinya ke paganisme, penyembah kepada dewa-dewa. Jadi mohon maaf saudari ya, apa yang saudari saya sampaikan itu adalah lebih baik masuk ke dalam ranah dalil, karena ujung-ujungnya dalil juga. Cuman celakanya kalau masuk ke ranah dalil pun, karikatur yang Anda buat itu sama sekali nggak bisa lolos. Karena Yesus itu makhluk, Yesus itu makhluk. Karena dia makhluk sama dengan dia ciptaan. Karena dia ciptaan sama dengan dia bukan Tuhan. Karena dia bukan Tuhan, tidak layak dituhankan. Demikian. Oke, thank you Bang Juma. Di sini ada sudah 4 kali aku hitung, Bang Juma ada bias kognitif. Aku nggak tahu ini konsentrasinya lagi kemana nih Bang Juma nih. Sekali lagi aku bilang, kami menolak Tuhan menjadi manusia. Dia hanya datang, itu ada di Filipi 2, itu nanti ayat 7-8. Dia hanya datang di dalam appearance, penampilan manusia. Jadi bukan identik, bukan equal. Dan kami sangat menolak Tuhan menjadi manusia, apalagi 100% Tuhan, 100% manusia, dan segala macam. Oke, yang selanjutnya saya buka data saja dulu. Nih ya. Apakah Tuhan yang menyerupai makhluk atau makhluk ini yang mengambil bentuk rupa Tuhan? Mungkin ini agak berat sebenarnya ya, tapi masalah terima atau nggak diterima itu bukan kapasitas saya. Aku balik kalau dulu kameraku ya, sebentar. Kasih waktu ya, Bang Juma ya. Oke. Iya. Oke, bisa minta tolong dibesarkan layarku? Sebentar. Sebentar ya, agak nge-lag ini, agak nge-lag. Nah, kok jadi asbes? Sebentar. Oke. Kelihatan nggak ini? Kita pakai data ya. Jadi jangan kita pakai hukum-hukumnya manusia. Kenapa begini agak naik? Pakai data. Kejadian 1 ayat 26. Nah ini. Likeness ini. Artinya apa likeness? Bahasa Inggrisnya. Menyerupai. Ini. Seleb demut. Bahasa menukit mutinu. Kita bicara masuk ke demut. Likeness. Similitude. Ada kemiripan. Menyerupai. Model. Shape. Bentuk. Form. Ini bentuk. Jadi kalau kita bicara bentuk, kita bicara pola, kita bicara kerangka, ya kita mau bilang apa lagi? Ya bentuk, gimana bentuk? Gimana bentuk kucing? Ya begitu bentuk kucing. Ada kepala, punggungnya begitu, kakinya 4 ke bawah. Gimana bentuk ayam? Ya, ada ekor segala macam. Gimana bentuk manusia? Ada kepala, tangan, kaki. Nah ini data. Jadi manusia, sekali lagi, manusia itu yang diciptakan, Adam, itu diciptakan sesuai dengan selem demutnya Tuhan. Kalau selem itu bicara tentang emosional, perasaan, kehendak. Kalau demut itu pola, bentuk. Nah makanya ada nanti di akhir zaman ini waktu Isa itu melawan Dajjal Antikris, kalau kalian ini tahu ada muslim intelektual yang bisa dibawa karena ini pembahasan tentang manusia hybrid itu, masalah bentuk yang bukan kayak manusia ya begitu. Jadi Adam itu bicara tentang manusia yang segambar dan serupa dengan bentuk Tuhan. Ada nggak yang tidak segambar dengan serupa Tuhan? Ada banyak. Manusia purba itu nggak segambar serupa bentuk Tuhan. Manusia hybrid itu nanti nggak segambar, itu hanya Adam. Jadi sekali lagi supaya terjadi bias kognitif kepada Bang Juma, bukan Tuhan yang menyerupai manusia, tapi manusia yang menyerupai. Blueprintnya Tuhan ini aku tutup dulu, aku kasih satu data, sebentar aku jelaskan yang lain. Oke ya, sebentar ya. Oke. Oke ya. Terus yang kedua tadi tentang segala sesuatu yang baru adalah ciptaan. Itu juga sudah aku jelaskan ya, bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang baru. Tadi aku sudah kasih ayatnya, tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari ini. Tadi Bang Juma tuh udah agak ada benarnya bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Jadi semua yang diciptakan ini berasal dari pancaran ilahi, pancaran Tuhan itu sendiri. Berasal dari Dia sebagai sumber satu-satunya. Makanya makna Echad, makna Esa dalam perspektif Yahudi satu itu dalam. Semua ini menyatu di dalam Dia. Itu. Oke, kemudian yang ketiga, tidak ada yang melihat Tuhan. Ini saya kasih contoh ya, ada satu ayat di Alkitab, sebentar saya buka ayatnya. Dia adalah gambar wujud Tuhan, gambar wujud Allah yang tidak kelihatan. Sebentar. Kolose 1:15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kalau kita bicara gambar, ini bicara bentuk ya. Gambar, bentuk dan wujud itu beda. Kalau wujud itu bicara misalnya kayak padat, cair, gas, energi. Energi itu bisa dimasukkan ke dalam gas. Tuhan itu kan energi, spirit, roh, energi itu bisa dimasukkan ke dalam wujud. Tapi kalau bicara gambar, itu bicara bentuk. Makanya dia adalah gambar wujud yang tidak kelihatan. Nah sekarang kita masukkan ke dalam tawarik. Ya, kita masuk ke dalam tawarik. Ini sesuai dengan sains juga. Di tawarik dibilang, langit di atas langit tidak mampu menampung Elohim.
Sesuatu yang lebih tinggi itu memang tidak bisa ditampung oleh dimensi yang lebih rendah. Sekarang kita boleh berfilosofi, bagaimana lagi dengan tingginya langit di atas langit, sampai Tuhan itu pun tidak bisa ditampung. Bagaimana bentuknya? Bagaimana gambarnya? Kan kita tidak tahu. Nah, sekarang ini saya tunjukkan gambarnya. Sebentar. Ini saya tunjukkan, ini gambar harimau. Kelihatan nggak? Besarin, host. Oke. Ini ya. Ini gambar harimau. Ini 2 dimensi. Ini hanya ada bentuk atas bawah. Tidak ada dalam. Banyak manusia itu mengkonsep Tuhan, mengimajinasikan Tuhan seperti ini. Tetapi mengatakan ini Tuhan. Padahal ini hanyalah sebagai hasil imajinasi, sebagai hasil kreativitas manusia. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua. Ini 2 dimensi, kalau kita mau tarik keluar ke 3 dimensi, nggak bisa. Kalau kita bicara masalah 3 dimensi ini, dia harus memiliki bagian dalam. Kalau dia tidak memiliki bagian dalam di 2 dimensi ini, entah bahasa saya terlalu berat ya, tapi ini bahasa-bahasa sains. Karena dia tidak memiliki bagian dalam, ketika ditarik ke 3 dimensi, ini harimau mati. Karena apa? Karena nggak ada bagian dalam, nggak ada organ, nggak ada pencernaan segala macam. Sementara 3 dimensi ini butuh makan dan lain-lain. Jadi nggak bisa. Anggaplah kita ini 3 dimensi. Kita seperti 3 dimensi, ketika kita masuk ke high dimensi, 4 dimensi, kita tuh akan hancur. Tetapi dari yang dimensi tinggi, itu bisa masuk ke bawah. Bisa turun ke bawah. Bagaimana caranya? Tuhan menyatakan diri. Dia yang sesuatu yang besar, yang big, yang dari high dimensi tadi itu, ketika masuk ke dunia manusia, dia menyatakan diri dengan apa saja. Ada dia menyertai bangsa Israel dengan rupa tiang awan, tiang api. Ada dengan angin, gemuruh, menyala api. Ada juga dengan bentuk manusia, namanya antropomorfis. Tapi bukan menjadi manusia, hanya bentuk. Nah, sekarang saya katakan ini Bang Juma, ini kita, anggaplah ini dunia kita, 2 dimensi. Ya. Ini gelas, ini sesuatu yang lebih tinggi, yang kita nggak bisa lihat. Kita gambar seandainya di sini, kita gambar di atas kertas ini. Ya. Kita tidak bisa melihat keseluruhan. Gelas ini kita nggak bisa melihat keseluruhan, karena ini dimensi atas. Kita hanya bisa melihat lingkaran ini. Anggaplah ini pernyataan Tuhan yang terlihat itu. Dari yang tidak bisa kita lihat sepenuhnya. Itu maksudnya tidak ada yang mampu melihat Tuhan. Tapi ketika Tuhan menyatakan dirinya, dia menyatakan dirinya dengan sesuatu yang bisa dijangkau manusia. Ketika dia masuk ke dunia manusia. Nah, kita melihat pernyataan dirinya itu ini, Yesus itu. Pertanyaannya, apakah lingkaran ini bukan gelas ini? Apakah pribadinya, oknumnya bukan satu atau beda? Ya sama. Nah, nanti kalau dibilang, kalau misalnya manusia tidak bisa melihat Tuhan, itu di Alkitab kan di Ulangan sudah dicatat. Sudah saya kasih tahu tadi, sebentar. Di Ulangan 5, ayat 24. Sesungguhnya Allah Tuhan kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaannya dan kebesarannya. Bahkan kita telah mendengar suaranya. Tapi bangsa Israel itu bilang, tapi kami tetap hidup. Artinya apa? Karena bukan manusia yang masuk ke sana. Karena Tuhan itu turun ke bawah, dia membuat kapasitas dirinya supaya bisa dijangkau manusia. Makanya manusia bisa hidup. Kalau dengan keadaan Tuhan yang sepenuhnya, ya, bayangkan aja berapa ribu volt cahaya mau kita lihat. Apakah retina mata kita bisa menangkap? Kira-kira bahasaku ini bisa dimengerti nggak? Jadi Yesus itu adalah pernyataan Allah yang tidak kelihatan, yang tidak terjangkau, yang begitu besar tadi. Tetapi oknumnya, pribadinya cuma satu, adalah Yesus itu sendiri. Itu. Jadi jangan dibilang bangsa Israel itu nggak melihat Tuhan. Big mistake, salah besar. Dan satu lagi ya, kalau kita memakai paradigmanya Musa, Abraham, orang Ibrani itu mempercayai sesuatu yang realita konkret, yang bisa dilihat, yang bisa didengar, yang bisa diraba. Ada realita abstrak. Itu paham Yunani, dia bisa mempercayai sesuatu yang abstrak di luar sana, silakan aja, tapi itu bukan paham Ibrani. Kalau kita bilang salah nggak orang Yunani misalnya, atau Bang Juma memakai realitas abstrak, ya silakan aja, tapi Ibrani nggak seperti itu. Makanya di 1 Yohanes 1 ayat 1 dibilang, apa yang sudah kami dengar, kami lihat, kami raba sejak semula tentang firman hidup. Mereka itu merasakan suatu realita konkret. Nah, itu dia Bang Juma. Pelajaran ini agak berat, makanya bagus kita ketemu, biar nggak bosan kan debat yang gitu-gitu aja, ayat-ayat mulu. Oke, itu aja. Iya, jadi di awal saya mengatakan karikatur. Nah, sekarang saudari kita ini sedang membuat dan mempertontonkan karikatur Tuhan. Gimana bilangnya ya? Gambaran Tuhan itu akan adanya Tuhan ya alam semesta ini. Tuhan mengadakan karena Tuhan itu ingin kemudian diakui keberadaannya. Karena tidak ada kemudian di sisi Tuhan itu makhluk, tidak ada Tuhan-Tuhanan lain. Maka ketika Tuhan itu berdiri sendiri, Tuhan itu ingin dikenal. Maka Tuhan menciptakan. Bagi orang yang berakal sehat, alam semesta ini adalah cerminan Tuhan.
jejak harimau, meskipun harimaunya itu tidak dilihat, bagi orang berakal, jejak harimau itu, bagi mereka harimau itu ada, karena ada jejaknya. Tapi sekarang ada manusia yang ingin kemudian melihat harimaunya. Padahal dengan melihat harimaunya, malah dia diterkam, dimakan sama harimau. Padahal orang berakal itu cukup melihat jejak, sudah mendapatkan kesimpulan harimau ini ada. Sebab ada jejaknya. Alam semesta ini jejak Tuhan. Tanpa ada Tuhan, tak mungkin ada alam semesta, karena penciptanya pun tak ada. Tapi karena alam semesta ini ada, bagi orang berakal sehat berarti penciptanya ada. Karena tak mungkin sesuatu ada tanpa ada yang menciptakan. Maka yang menciptakan inilah yang disebut Khalik. Tidak perlu dia kemudian mewujud atau apa tadi istilahnya itu. Dia datang dalam bentuk manusia. Boleh saya pinjam ulang kembali bahasanya gimana? Tuhan datang berupa manusia atau gimana? Mengambil rupa manusia? Mengambil bentuk appearance, penampilan, menyerupai. Bukan manusia ya, menyerupai, likeness. Hanya penampilan. Nah tuh, tabrakan dalil dan tabrak logika. Tuhan tidak ini, tapi dia menampilkan dirinya dalam bentuk makhluk. Berarti Tuhan meninggalkan kodratnya menuju kepada keadaan makhluk. Sementara Tuhan itu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, maha hidup. Ketika dia menampilkan dirinya dalam bentuk makhluk, maka ketuhanannya hilang. Yesus tidak maha mendengar, Yesus tidak maha melihat. Maka yang kita lihat ini bukan Tuhan. Kecuali ingin kita katakan, oh dia adalah Tuhan yang mengambil rupa sedemikian adanya. Wah, gimana ceritanya tuh? Apalagi kalau kita pakai dalil, Kolose 2 misalnya nomor 9 yang disukai oleh teman-teman yang sealiran dengan ibu. Berarti jasadnya Yesus ini Tuhan, biologisnya Tuhan. Dengan mengatakan biologis Yesus ini adalah Tuhan, Kolose 2 nomor 9, Theotos atau Theotes, penuh dengan keilahian, berarti Tuhan sudah pada karikatur keterbatasan. Belum lagi Filipi 2 nomor 6 nomor 7. Tuhan merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan ketuhanannya, akan tetapi mengambil rupa manusia dan sama seperti manusia. Tuhan mengambil rupa manusia dan sama seperti manusia. Bahkan jauh lebih rendah lagi dari manusia, mati di atas tiang salib. Tuhan menjadi manusia, Tuhan mengambil rupa manusia, Tuhan menampilkan diri dalam bentuk manusia. Sementara dalilnya mengatakan Tuhan itu tidak serupa. Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan sesudah aku. Yohanes 1 nomor 14, firman yang adalah Theos itu, Logos yang adalah Theos itu sendiri sudah berubah menjadi daging, menjadi daging. Berarti Tuhan menjadi makhluk. Dengan demikian Tuhan menjadi bukan Tuhan. Nah, lalu kemudian kalau kita masuk dalam ranah doktrin, Yesus itu sebenarnya bukan manusia 100% kalau begitu. Roh Kudus juga bukan 100% burung merpati. Bapak juga tidak 100% roh. Karena kenapa? Mereka ini adalah satu, yang adalah Yesus itu sendiri. Berarti Bapak ini cuma sepertiga. Yesus sepertiga, Roh Kudus juga sepertiga. Berarti 3/3 sama dengan 1, sama dengan 100%. Itu baru betul. Nah, bagaimana kita ingin menolak keberadaan Yesus sebagai 100% manusia? Sementara Yesus itu 100% manusia dan tidak ada pada dirinya 0,1% sisi ketuhanan. Apa sisi ketuhanan Yesus kira-kira? Tak ada. Tak ada sama sekali. Tapi saudara berani mengatakan dia adalah Tuhan yang menampilkan dirinya dalam bentuk manusia. Berarti Tuhan sedang bersandiwara, Tuhan sedang berpura-pura menjadi bukan Tuhan. Sudah gugur, dia bukan Tuhan. Tuhan tidak mensifati sifat seperti itu. Kecuali Tuhan yang dibuat sendiri. Mohon maaf ini. Jadi dalil dan akal membantah itu semua. Kecuali akal-akalan dan lagi-lagi doktrin. Kecuali saudara saya ini bisa membuktikan kepada saya bahwa Yesus itu memiliki 0,1% sisi ketuhanan. Jangan 100%, terlalu lebay. 0,1 aja kalau bisa. Jadi karikatur yang saudari saya buat ini gugur. Kecuali kalau Anda bisa menampilkan Yesus 0,1% sisi ketuhanan. Tidak usah 2, tidak usah 3, 0,1 aja. Sisi ketuhanan Yesus itu yang mana sih? Pada saat dia tidur? Pada saat dia makan? Pada saat dia mati atau yang mana? Atau pada saat dia jadi bayi?
Silakan, saudari siapa namanya? Pendeta Kisia, silakan. Ya. Iya. Saya minum dulu ya. Ya, oke, silakan. Sebenarnya Bang Juma, ketika aku mengcounter Bang Juma ini, itu aku merasa hari-harian kayak debat sama Trinitas. Oke ya, sekali lagi, ini sudah kelima kalinya saya katakan, saya itu menolak Yesus itu adalah manusia. Ya, jadi tidak ada istilah 100% manusia, itu nggak ada. Lalu apakah dia makan, apakah tidur, berjalan, dan lain sebagainya, itu menunjukkan apa? Itu ada di Alkitab, itu ada di Ibrani, dia hanya mengambil habit, manner. Kan ada table manner ya, table manner itu aturan-aturan makan, dia gerak-gerik. Dia hanya mengambil kebiasaan, gerak-gerik. Jadi bukan kodrat. Kami sangat menolak Tuhan itu kodratnya manusia. Di dunia ini hanya ada dua, pencipta sama ciptaan. When kami mengatakan ini Tuhan, tidak mungkin dong ini ciptaan. Maka sekali lagi sangat tidak boleh memberikan satu diksi Tuhan itu makhluk. Karena makhluk itu adalah ciptaan. Terus yang kedua, apa tadi aku catat ya, tidak ada Tuhan lain. Tadi Bang Juma bilang, ini poin-poin penting. Kalau kita mau masuk ke dalam paradigma Yahudi sebagai yang tertua, karena kami ini sebenarnya kita ini harus berakar dari Yahudi. Ya, bagi orang Yahudi itu tidak ada sesembahan yang lain selain Yahovah atau Yahweh, orang bilang whatever terserah lah ya. Saya lebih suka mengatakan dia Yahovah. Tidak ada sesembahan yang lain selain Yahovah itu sendiri. Akulah Tuhan. Kalau Tuhan kapital itu di Perjanjian Lama menunjuk kepada Yahweh, Yahovah. Dan Tuhan itu adalah singular. Nah, kalau monoteis ketat, orang Yahudi, orang Israel itu begini ya, itu beda dengan monolatris. Nah, ini yang di bawah juga harus belajar. Kalau monolatris itu ada banyak Tuhan, sesembahan, kita pilih nih satu mana yang eksklusif gitu. Nah, tapi kalau monoteis ketat, orang Yahudi, Israel itu, di luar Yahweh ini, itu nggak bisa dikatakan Tuhan, nggak bisa dikatakan sesembahan. Maka, kembali, saya katakan tadi, kalau kita mau masuk ke dalam satu doktrin, kita ini berakar dari leluhur kita, Abraham, kemudian Musa juga Moses sebagai rabi Yahudi yang pertama, maka kita harus membawa Tuhan yang Abraham, Tuhan yang Musa. Di luar Yahovah itu tidak ada Tuhan yang lain. Nah, apakah teman-teman dari Muslim memakai nama ini? Tidak. Kenapa? Ya tidak tahu. Ada link yang terputus. Tapi kalau saya boleh fair, di dalam kekristenan pun ada link yang terputus. Makanya kami tidak memakai bapak-bapak gereja, karena link itu sudah terputus. Jadi di setiap agama-agama ini ada antisemit, menghilangkan corak-corak bau-bau Yahudi, gitu ya. Bukan kita mau sok-sokan keyahudian. Tapi kalau kita bicara tentang landasan keimanan, kita harus berakar dari sana. Tuhan Musa, Tuhan Abraham, kan begitu. Nah, kemudian yang ketiga, menjadi daging. Bang Juma tadi mendeskripsikan menjadi daging itu adalah menjadi makhluk. Tadi di awal aku sudah kasih tahu, ya, manusia itu bukan daging. Apa cuma manusia itu yang punya daging? Ikan punya daging, kambing punya daging, sapi punya daging. Kalau dikatakan manusia, hewan tubuhan, itu pengelompokan makhluk hidup. Ini gue juga jelas sama Trinitas, mereka payah nangkep. Jadi gue nggak bisa paksa ini kepada yang di luar Kristen. Saya hanya menyampaikan, kan begitu ya. Nah, daging ini bicara tentang bahan tubuh, bukan manusia. Makanya di Yohanes 1:14, di sana tidak ada bahasa Inggrisnya terjemahkan human, tapi sarx. Gitu dia. Jadi sangat tidak bisa kalau kita katakan daging itu adalah makhluk. Lalu daging apa? Lihat saja subjeknya di sana siapa? Hologos. Daging Tuhan itu sendiri. Masa Tuhan punya daging? Nah, di dalam pemahaman Yahudi Mesianik sendiri ya, itu ada literasi dari luar Alkitab, referensi ya. Kalau sebelum dunia dibentuk ini, itu Tuhan punya daging, punya darah. Makanya Adam itu darahnya darah dari Tuhan, dari Yahovah. Makanya nanti di akhir zaman yang mau diubah ini adalah struktur DNA dari darah manusia ini ya, yang pengikut Dajjal di kalian kan, begitu. Nah, jadi Tuhan itu sebelumnya juga punya daging, juga ada darah. Nah, itu ada pada Adam. Adam tercipta ada daging, ada darah, tetapi bukan equal. Kualitasnya berbeda, hanya mirip. Sama kayak tas Hermes yang palsu sama ori. Penampilannya sama, tapi kualitas beda. Nah, kira-kira begitu. Kemudian tadi Bang Juma katakan, dari alam semesta, dari apapun ciptaan ini kan untuk menunjukkan Tuhan itu ada. Ya, bahwa kalau misalnya kita lihat nih, ada jejak-jejak harimau, kita akan tahu harimau itu ada. Ini cocok kalau diskusi Bang Juma sama ateis. Itu ada pendekatan rasional. Kalau kita melihat jejaknya, kita pasti tahu nih ada onumnya, ada sesuatu untuk menunjukkan Tuhan itu ada. Kita di sini bukan lagi menunjukkan Tuhan itu ada. Karena kita adalah teis, bukan ateis. Kita sama-sama percaya Tuhan itu ada. Perbedaannya adalah Tuhan yang ada ini di dalam kekristenan itu datang menjadi daging, ada dalam penampilan manusia, antropomorfis. Tetapi di dalam Islam itu menolak Tuhan itu ada dalam bentuk manusia, pernah ada di dunia, artinya realitasnya abstrak.
Apakah itu saya bisa salahkan? Ya silakan saja. Gimana kita bisa salahkan? Ada realitas abstrak. Tetapi dalam pemahaman Ibrani, mereka itu sangat menekankan realitas konkret. Jadi betul-betul harus bisa dilihat, didengar, diraba. Nah, itu ada namanya pernyataan umum, pernyataan khusus. Pernyataan umum ini dari alam ini, dari apapun. Kita bisa melihat bahwa Tuhan itu ada. Ini cocoknya ke ateis, Bang Cuma, nggak cocok untuk kita nih bahas. Nah, tapi pernyataan khusus, nah kalau misalnya di kepercayaan Muslim, saya angkat aja nih ya, ketika Nabi Muslim itu ada dalam penglihatan dibawa oleh Burak ya, kalau nggak salah kemana, itu kan penglihatan sebenarnya. Nah, itu pernyataan khusus. Masalah benar atau enggak itu nanti dulu. Nah, pernyataan khusus ini sesuatu yang lebih spesifik lagi, nggak bisa lagi melalui alam, itu hanya pernyataan umum. Nah, keadaan Yesus yang ada ini dalam bentuk dengan gambar seperti itu, yang bisa dijumpai manusia, yang mendatangi bangsa Israel, itu pernyataan khusus, bukan lagi pernyataan umum. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, yang poin-poin besar garis besarnya aja. Apa buktinya Yesus itu Tuhan 0,1% aja? Sekarang kita satukan dulu pemahaman kita. Tuhan itu apa? Ntar gua bilang makan itu masukkan sesuatu yang ke mulut, bagi Bang Juma makan itu lompat pagar, beda. Kan nggak bisa nyambung. Nah, setauku nih, coba search aja di mana-mana, search di Google atau di kamus mana. Tuhan, kalau dalam Islam itu Rab. Rab itu Tuhan semesta, Raja, pemilik, penguasa, yang maha menciptakan. Dengan definisi ini, sekarang kita masukkan poinnya kepada Yesus. Apakah dia bisa dibuktikan sebagai Tuhan? Sangat bisa. Kalau dengan definisi Rab seperti ini, Rab itu kan Tuhan, kan begitu ya, pencipta alam semesta. Itu ada di Alkitab, kalau bicara tentang Tuhan semesta. Itu ada di Mazmur 89 ayat 9. Bicara tentang Raja, Rab itu Raja, itu ada di 1 Timotius 6 ayat 15. Kalau Rab itu artinya pemilik, itu ada di Yohanes 1 ayat 11. Rab itu artinya penguasa, itu ada di Filipi 2 ayat 10. Yang maha menciptakan, Rab itu adalah yang maha menciptakan. Itu ada di Kejadian 1 ya, pada mulanya yang menciptakan langit dan bumi, dan ada di Wahyu 10 ayat 6. Jadi definisi ini sudah cukup bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus adalah Rab. Sekian Bang Juma, terima kasih. Iya, baik. Yang saya minta itu pada diri Yesusnya sebagai manusia. Saya tadinya itu berharap kemudian saudari ini bisa membuktikan 0,01%, tapi ternyata nggak ada. Kalau hanya mengatakan Tuhan itu maha kuasa di sini, Tuhan menciptakan di sini, ya semua juga orang tahu, anak sekolah minggu juga tahu. Tapi yang kita minta ini Yesus, pertanggungjawaban Anda melantik anak Maria itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya itu yang harus saudari ini buktikan. Tapi ternyata nggak ada. Kejadian itu Tuhan yang maha pencipta. Ya, Tuhan maha mendengar, Tuhan maha berkehendak. Ya, tapi yang kita maksud ini Yesus. Mana sisi ketuhanannya? Nangis dia, ingin minum susu. Marah dia, mengutuk pohon ara karena kelaparan. Diminta muridnya kemudian untuk bangun pada saat dia di perahu karena dia tidur. Malah pengakuannya Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi saya tidak menyalahkan saudara, karena itu adalah hak prerogatif saudari saya untuk menuhankan anak orang. Tapi ketika diminta pertanggungjawaban, karena Yesus sendiri mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Lalu saudari ini berkata-kata seenak yang tadi itu, dari mana perkataannya Anda dapatkan? Yesus tidak menambahi, Yesus tidak mengurangi segala firman yang datang kepadanya. Aku tak berkata apapun. Di dalam Al-Quran juga dikatakan begitu. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Yohanes 12:49. Terus saudari saya ini dengan mudahnya, dengan santai mengatakan, apa tadi itu? Tuhan datang dalam bentuk daging. Tuhan datang dalam bentuk ciptaan. Gimana ya? Daging ini kalau tidak dikasih roh, supaya dia tidak jadi bangkai, bagusnya dibikin coto Makassar aja. Tuhan awalnya ada daging, ada darah. Ini ilmu dari mana lagi datangnya ini? Tuhan itu ada darah, ada daging. Berarti Tuhan punya dimensi makhluk, punya dimensi keterbatasan. Ketika daging ini tidak mandi dalam sepekan, dia dalam musim hujan yang begitu dingin, masuk angin daging. Dia harus cari dokter untuk suntik antibiotik. Ada darah. Darah itu berfungsi pada saat jantung itu berdetak. Berarti Tuhan Anda itu punya jantung. Supaya darah ini kemudian hidup dan jantung ini bisa operasional, dia butuh roh. Ketika roh kemudian keluar dari badannya, dari dagingnya, maka dia jadi mayat. Ini apa ini, Mbak? Sementara Tuhan itu tidak bisa dibentuk dalam bentuk apapun. Dalil yang mengatakan itu, akal kita juga mengatakan itu. Kecuali akal-akalan dan imani saja ya bisa jadi.
Maka konsep yang saudari saya bawa bukan Trinitas lagi, tapi konsep paganisme. Mohon maaf ini. Ini dua catatan yang sangat menggelikan saya. Sementara kalau Anda membaca dalam kitab saudara, di dalam 1 Korintus 15:48, di situ dengan sangat jelas dikatakan Yesus itu sama seperti makhluk yang berasal dari langit. Sama seperti dengan makhluk-makhluk yang berada di atas langit. Berarti zona ini adalah zona ciptaan. Sangat mudah dilumpuhkan konsep ini. Kata operanios itu artinya merujuk kepada makhluk-makhluk yang kemudian hidup di langit, atau kalau dalam terjemahan baru itu di surga. Dikatakan Tuhan awalnya ada daging, ada darah. Tuhan datang dalam bentuk daging. Ini sudah membantah dalil-dalil. Tuhan datang dalam bentuk daging berarti Tuhan datang dalam bentuk ciptaan. Tuhan datang dalam bentuk makhluk. Tuhan datang dalam bentuk manusia. Kalau Tuhan datang dalam bentuk makhluk, dalam bentuk manusia, berarti Tuhan datang dalam bentuk bukan Tuhan. Bukan Tuhan berarti bukan Tuhan. Manusia Yesus bukan Tuhan. Ya gimana ceritanya nih? Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku. Sampai Tuhan itu mengambil saksi loh. Tidak ada Tuhan yang dibentuk. Tuhan datang dalam bentuk manusia dikarenakan apa? Gara-gara Paulus nih. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Terus Kolose 2 nomor 9. Padahal Yesus mengatakan ketika ditanya dalam kisah para rasul, kisah rasul berapa? Kisah para rasul berapa mas? Nggak tahu. 22 nomor 8. Ketika Paulus itu diceritakan bertanya, siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Yesus menjawab, akulah Yesus, manusia, antropos, dari kota Nazaret. Dia sendiri mengatakan. Bagaimana tuh? Jadi saya rasa kalau saudari saya ini tidak mampu membuktikan sisi ketuhanan Yesus 0,1%, bagaimana Anda bisa mengajari kita, menyampaikan ke kita bahwa Tuhan datang dalam bentuk daging. Kalau sang daging ini pun tak mampu membuktikan 0,1%. Silakan. Saya harus tepuk tangan dulu. Oke. Saya sambil nyimak di YouTube ya. Ya, suara saya ini kedengaran nggak? Hujan di sini, Bang Juma. Kedengaran, Mbak. Kedengaran. Oke, Bang Juma, konsentrasinya ini lagi penuh atau lagi menurun? Coba jujur. Saya sangat konsentrasi dalam bentuk manusia. Berarti Tuhan datang dalam bentuk bukan Tuhan. Bukan Tuhan berarti bukan Tuhan. Manusia Yesus bukan Tuhan. Ya gimana ceritanya nih? Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku. Sampai Tuhan itu mengambil saksi loh. Tidak ada Tuhan yang dibentuk. Tuhan datang dalam bentuk manusia dikarenakan apa? Gara-gara Paulus nih. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Terus Kolose 2 nomor 9. Padahal Yesus mengatakan ketika ditanya dalam kisah para rasul, kisah rasul berapa? Kisah para rasul berapa mas? Nggak tahu. 22 nomor 8. Ketika Paulus itu diceritakan bertanya, siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Yesus menjawab, akulah Yesus, manusia, antropos, dari kota Nazaret. Dia sendiri mengatakan. Bagaimana tuh? Jadi saya rasa kalau saudari saya ini tidak mampu membuktikan sisi ketuhanan Yesus 0,1%, bagaimana Anda bisa mengajari kita, menyampaikan ke kita bahwa Tuhan datang dalam bentuk daging. Kalau sang daging ini pun tak mampu membuktikan 0,1%. Silakan. Saya harus tepuk tangan dulu. Oke. Saya sambil nyimak di YouTube ya. Ya, suara saya ini kedengaran nggak? Hujan di sini, Bang Juma. Kedengaran, Mbak. Kedengaran. Oke, Bang Juma, konsentrasinya ini lagi penuh atau lagi menurun? Coba jujur. Saya sangat konsentrasi dan menggelikan gitu mas. Iya, silakan. Iya. Soalnya aku sudah 7 kali bilang kami menolak Yesus itu adalah manusia. Loh, bagaimana saudari saya menolak Yesus itu manusia? Anda masih sehat? Nah, makanya Maria manusia melahirkan manusia. Berarti benar, berarti dari tadi saya sudah 7 kali mengulangi, artinya Bang Juma itu tidak menyimak. Kami menolak Yesus itu menjadi manusia, oke ya. Pertama, ini lagi ya, tapi jadi ulangin lagi. Nah, saya berharap begini ya, ketika teman-teman Muslim selalu mengatakan kepada saudara Kristen, ya saya memang tidak memungkiri. Kita fair ya, di dalam setiap agama ini selalu aja ada yang low quality, ada yang high quality. Saya juga tidak memungkiri bahwa di dalam kehidupan hidup pun ada yang cuman bani terjemahan. Jadi kami tidak bisa hanya masuk ke dalam terjemahan. Yang namanya metode hermeneutik, itu juga dipakai dalam hermeneutik Islam, Islamologi, itu harus ada critical text. Makanya saya katakan tadi,
Aku mengatakan berulang-ulang, Yohanes 1 ayat 14 itu bukan menjadi manusia, di bahasa Inggrisnya juga bukan human, tapi menjadi daging. Ini pun adalah pertentangan kami dengan Trinitas, jadi saya memaklumin. Nah, aku tadi sudah berulang-ulang menjelaskan, aku tidak tahu apakah bisa konsentrasi menangkap, karena mengulang itu cukup capek loh. Daging itu dan manusia itu beda. Manusia itu pengelompokan makhluk hidup. Daging itu bicara tentang bahan dari tubuh. Tubuh itu bicara bentuk. Nah, kenapa di sana tidak memakai human? Kedua, anthropos. Nah, Bang Juma harus belajar juga kaidah Yunaninya. Anthropos itu di dalam bahasa Yunaninya ya, itu dibedakan menjadi dua golongan. Kalau dia menunjuk kepada sesuatu yang secara spesifik, itu menunjukkan kepada laki-laki. Tapi kalau dia secara umum, kolektif, itu menunjukkan kepada ya manusia, bisa pria, bisa wanita. Perhatikan di terjemahan bahasa Inggrisnya dia pakai MAN, satu, yang kedua MEN. Kalau MAN itu selalu laki-laki, pria. Kalau MEN itu baru bisa dikatakan ya pria, wanita, atau manusia secara kolektif. Nah, jadi Yesus itu tidak bisa dikatakan manusia. Bang Juma bilang lagi berulang-ulang, tapi kan dia tidur apa segala macam. Nah, coba kita buka Korintus berapa tadi? Dan kita buka. Korintus berapa Bang Juma? Yang mana tuh? Yang terkait dengan apa? 1 Korintus yang katanya dia itu sama seperti makhluk. Coba kita 1 buka. Korintus 15:48. 1 Korintus 15 ayat 48. 48. Iya. Oke ya. Mudah-mudahan saya tidak keliru teman-teman. Bang Ahisugi benar kan ya? Ya coba aja dicek. Iya. 15. Kayaknya beda deh. Orang-orang dunia ini adalah seperti Adam yang pertama, yang dijadikan dari tanah. Coba perhatikan premis pertama. Yang disampaikan Bang Juma udah betul itu. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Itu ya Aki Juma ya? Iya betul. Ini ayat berapa dulu? Kitab berapa, ayat berapa? 1 Korintus 15:48. Ya sudah, ini saya bacakan. Orang-orang dunia ini adalah seperti Adam yang pertama, yang dijadikan dari tanah. Adamah itu dari tanah. Tetapi orang-orang surga adalah seperti dia yang datang dari surga. Nah, di ayat yang lain kan Yesus bilang, aku datang dari atas, kamu dari bawah, Yesus dari surga. Jadi apa bedanya yang surga dengan dunia? Apa bedanya daging dunia dengan daging surga? Kalau yang dari dunia itu ada di Ayub, tubuh itu menjadi debu, kembali menjadi debu, karena Adam pertama dari tanah. Tetapi Yesus itu tidak dari tanah. Bahkan dalam kitab Anda sendiri pun, saya tidak tahu ya apa dikatakan Yesus itu dari tanah. Kayaknya sama deh, dikandung dari Roh Kudus. Di sana pakai bukan Roh, dikandung dari Roh Kudus, bukan dari tanah. Nah, jadi daging Tuhan itu tidak binasa. Itu bedanya. Makanya Yesus mati, dagingnya tidak membusuk. Itu hanya logika linear dari data dan juga pemahaman logis kita. Itu bedanya. Jadi walaupun sama-sama daging, kualitasnya itu berbeda. Itu yang kedua, Bang Juma. Yang pertama, tolong dipahami lagi, Yesus tidak pernah ada dalam Alkitab dikatakan menjadi manusia. Cari sampai dapat, nggak ada. Kedua, daging Tuhan itu berbeda dengan daging manusia. Ketiga, kalau dikatakan Tuhan berdaging, Tuhan berdarah, ini dapat dari mana? Yang pertama, saya pakai teologi proper dari Alkitab, yang Kejadian 1 ayat 6, Shalom Demut. Yang kedua, referensi dari ada Yahudi itu Mesianik, dari literasi mereka. Setidaknya di sini ada dua yang memvalidasi bukti kuat. Maka kalau Bang Juma ingin membantah hanya melalui satu bukti, itu gugur, nggak bisa kuat. Apalagi kalau kita balik ke bahasa asli. Terus yang terakhir, yang lebih penting lagi, maaf ini suara saya agak kuatin ya, ini hujan di sini. Yang terakhir, bukti Yesus Tuhan. Sekarang aku tanya dulu sama Bang Juma, Tuhan ini apa dulu coba? Tuhan pencipta. Tuhan pencipta. Itu aja. Ya, itu aja supaya nggak melebar. Ya udah, kalau begitu Yesus itu pencipta. Yohanes 1 ayat 1, Tuhan semesta alam, Mazmur 29. Tadi aku udah bacakan. Penguasa Filipi 2 ayat 10. Yesus bukan berada pada titik Yohanes 1 ayat 1, Mbak. Dia di 14-nya. Jadi siapa di sana? Fidakeus. Yang mana? Siapa homologos di Yohanes 1 itu siapa? Si Matius, si Markus, Fidakeus. Bukan, itu adalah sifat yang melekat pada diri Tuhan. Kalamnya, sifatnya. Yesus itu nanti Tuhan berfirman baru dia ada. Firman itu menjadi manusia. Menjadi manusia itu menjadi daging maksud saya. Yesus itu berfirman baru, coba sekali lagi. Jangan salah. Yesus itu berfirman. Siapa yang bilang Yesus berfirman? Oke, coba ulangi apa tadi? Yesus itu ada setelah ibunya ngeden. Daging itu ada nanti setelah Tuhan itu berfirman. Iya. Oke, Yesus ada karena Maria itu melahirkan, kan ya, gitu kan? Betul, nah, tadi di awal aku kembalikan konsentrasinya Bang Juma. Di awal aku katakan Yesus itu kan alfa. Sudah alpha itu ada
Yang maha Alfa itu awal. nggak ada alfa maha awal, Mbak. Jangan Alfa itu ngarang bebas. permulaan. Nggak ada. Awal. Dalam bahasa Yunani itu arke, permulaan. Aduh, parah Ya, ini. NRK. Nah, terus kenapa alfa? itu, Alfa itu bukan artinya awal. Alfa itu huruf A, alfabet awal Iya. dari Yunani. Apa artinya A? itu alfabet Yunani. Alfa. Ya, apa artinya Itu A, yang Mbak? pertama. Hah? Itu yang pertama Enggak, kan? maksudnya bukan. Arti dari A itu apa? Itu awal. Yang Awal. pertama. Yang pertama. Iya. Dari Iya. mana? Dari mana Nah, alfa itu makanya adalah yang Bang Juma pertama? harus masuk kemari. Bang Juma harus masuk kemari. Alfabet Ibrani, alfabet Yunani itu bukan asal-asalan. Alfabet Ibrani itu dari setiap alfabet Alef. itu ada arti. Ya, alef. Nah, ada terus arti. kalau A Yunani apa? Salah. Alfa itu yang pertama, yang awal. Huruf awal. Jadi Omega Yesus itu huruf awal. akhir. Kenapa? Yesus adalah huruf awal gitu. Bukan di huruf awal. Simbol dari alfa itu menunjukkan keberadaan dia itu yang di Oh, awal. simbol. Di keluaran, waktu Musa ketemu sama Tuhan nih ya. Kita percaya Tuhan Musa harusnya kan. Nah, waktu Musa ketemu sama Tuhan, Tuhan bilang, aser, artinya aku yang ada sudah sejak dulu, sekarang sampai selamanya. Itu di luar dari ruang dan waktu. Itu namanya kuantum. Nah, Terus sang daging? kemudian, tunggu dulu. Tadi apa kata Bang Juma? Oh, Yohanes 1 ayat 1. Yesus ada setelah Maria itu melahirkan. Satu sudah saya bantah. Kedua, coba Bang Juma, menurut Bang Juma, coba tafsirkan sendiri nih. Aku kasih hak dulu nih ya. Yesus bilang sebelum Abraham ada, aku ada. Musa mencatat tentang aku. Maksudnya apa? Dari mana Yesus tahu kalau dia ada sebelum Abraham ada? Loh, kan ini tadi memakai referensi Yesus kan? Kan Bang Juma tadi bilang Yesus itu begini. Dapat referensinya dari mana? Dari Ya, Alkitab. saya tanya, Bang Juma dari bilang, mana Yesus tahu kalau dirinya ada sebelum Abraham Nah, ada? makanya begini, coba kita standarnya jangan ganda ya, standarnya ganda. Bang Juma katakan begini, kan kata Yesus, aku ini diutus Bapak gini-gini. Kita kesampingkan dulu tafsir, karena kalau kita tidak mengerti term-term atau kultur Yahudi, ini akan sulit. Jangan dulu masuk tafsir. Tetapi yang mau saya poinkan di sini adalah, Bang Juma mengangkat kalimat Yesus. Nah, sekarang gua angkat juga kalimat Yesus, standarnya sama. Gua nggak ngangkat kalimatnya si Isaac Newton, si James Watt, enggak, sama-sama nih narasinya Yesus. Kan Yesus bilang sebelum Abraham ada, aku ada. Musa mencatat tentang aku. Nah, bagaimana? Jadi kalau misalnya diceritakan Musa mencatat tentang aku, Musa mencatat tentang Mesias. Iya, Nah, Mesias itu apa? menurut Bang Juma Mesias itu apa? Oh, saya yang ditanya. Mesias itu makhluk ciptaan yang diberi kelebihan nabi. Orang yang ditahirkan, orang yang ditasbih, dapat orang yang dari mana? diurapi. Dapat Orang dari mana Mesias itu makhluk ciptaan? Lah, orang yang diurapi, manusia yang diurapi. Ya, yang diurapi. Iya, Artinya yang yang diurapi. Iya, Kores diurapi, Harun Ya. diurapi. Terus mereka juga Tuhan. Makanya baca semuanya yang dikatakan. Makanya dibaca semua. Yesus itu bukan Mesias saja Bang Juma, tapi Mosia. Apa Mosia? Apa Musia? Beda lagi. Ya, makanya coba apa Mosia? Biar belajar Bang Juma. Apa? Iya, oke, ajarin saya. Mesia dengan Mosia itu bedanya di mana? Beda. Mosia itu penyelamat, juru selamat. Berarti Musa juga juru selamat. Enggak dong. Loh, dia dalilnya ada. Keluaran monogenes 19:20. Musa monogenes theos enggak? Tuhan mengatakan bahwasanya aku mengutus juru selamat bagi mereka, yaitu Musa. Musa monogenes theos enggak? Yohanes 1 ayat 18. Nah, itu kan konsep yang dibangun gereja kemudian. Itu bukan firman Tuhan. Yohanes 1 itu. Gimana? Yohanes itu di perjanjian baru loh. Sebelum Kristen itu ada ya. Itu Enggak. Itu kitab yang diloloskan kemudian gereja-gereja untuk menuhankan Yesus sebagai pengganti Nah, Zeus. kalau begitu tidak boleh berdebat membawa perjanjian baru. Boleh? Ya, sejatinya memang tidak perlu. Ya sudah, jangan bawa perjanjian baru. Nah, oke. Kalau begitu kita bawa Jangan perjanjian jangan lama. ada perjanjian baru. Oke, Kita kalau masuk gitu- filsafat aja sama sains kalau gitu. Ya sudah, coba Anda buktikan bagaimana kemudian Yesus itu secara sains dia adalah pencipta. Jadi bagaimana? Kita mau tadi Bang Juma kan mengangkat kalimat Sains boleh, filsafat juga boleh, saya terserah. Oke. Nah, Berarti sekarang begini. Berarti sekarang Anda standar buktikan Bang Juma secara sains runtuhkan. bahwa Yesus itu pencipta. Iya. Coba. Berarti standar Bang Juma aku runtuhkan ya. Bang Juma tadi bawa kalimat Yesus adalah perjanjian baru. Jadi aku juga nggak usah bawa perjanjian baru gitu. Terserah, saya ngikut aja. Karena Yesus Oke. mau dibawa kemanapun, bukan Tuhan dia manusia. Iya. Makanya saya minta tadi 0,1% pun sampai sekarang nggak ada bukti. Bang Juma coba. Silakan. Kalau Bang Jebakan Juma- Anda itu akan rubuh, dijebak dengan Kalau rantai sekalipun. Bang Juma kamu coba. Kalau Bang Juma itu tidak membawa perjanjian baru, dari mana Bang Juma tahu Yesus? Bang Juma kan bahas Yesus ini. Dari Anda, Hah? dari saudara saya. Dari mana? Yesus itu tokoh fiktif sebenarnya. Karangan orang-orang barat, Roma. Berarti Isa Al-Masih fiktif. Oh, Isa beda. Isa itu utusan Tuhan kepada Bani Israel. Oh beda. Berarti Isa Yesus beda. Lalu apa yang diperdebatkan kalau beda? Ya, Tuhan Anda itu yang Anda mengatakan Yesus itu yang adalah manusia. Ya lalu kenapa diperdebatkan? Kan beda. Diperdebatkan karena kita ini adalah agama Syiar. Anda agama Syiar, saya juga agama Syiar. Sekarang saya ikuti aja saudari saya ini. Mau filsafat silakan, mau berbicara dalil silakan. Anda Ya. mau berbicara mengenai sains juga silakan.
kita kesampingkan saja ya. Kita cari benang Apa yang mau merahnya. dikesampingkan? Tiga-tiganya? Berarti akal-akalan aja. Kita cari benang merahnya yang mana kita ini bisa sama. Oke, jadi jangan sampai Bang Juma kejebak. Oh, berarti Bang mundur Juma lagi, ini- masuk lagi kembali, mundur. Nah, Bukan Bang sains, Juma- bukan Ya, ini. bisa. Bang Juma bawa Musa, bawa Abraham karena tokoh di dalam Al-Quran itu juga ada Musa, ada Abraham sebagai leluhur, benar nggak? Iya, memang betul. Itu ajaran kami. Iya, Tuhan Musa orang apa? Musa orang Ibrani. Tuhan Ibrani siapa? Tuhan Ibrani pencipta langit dan bumi, Hasem. Namanya siapa? Mereka memanggilnya Hasem. Nah, kenapa nggak panggil Hasem? Lah, itu Tuhan datang menyatakan diri dalam bahasa Ibrani. Kenapa nggak mau panggil Hasem? Kenapa panggil Hasem? Saya diperkenalkan dengan Tuhan Allah. Coba terstruktur ya. Musa tadi orang Ibrani, benar? Iya, betul. Oke. Orang Ibrani memanggil Tuhannya itu apa? Memanggil Tuhannya dengan panggilan Hasem. Adonai, Tetragramaton, Yahweh. Kenapa jadi saya yang diuji? Bukannya Yesus ini yang akan diuji secara sains? Tapi kita tadi mau menafikan Yesus. Kita Saya moderator Ya, saya cut kalau dulu. Yesus dinafikan, terus Anda Tuhannya siapa, Mbak? Terus saya cut dulu. Tar. Ya, kita Saya cut. Anda mau Kita- menyembah siapa? Stop dulu, saya cut. Moderator cut dulu. Tuhan Anda hilang seketika. Kembali ke topik. Buktikan siapa sih sang pencipta itu. Konsep ketuhanan. Kembali ke topik. Silakan. Iya, jadi jangan sampai kejebak sendiri Bang Juma. Karena begini, kalau kita Saya justru suka dijebak, karena biasanya orang yang menjebak saya itu yang tergulung sendiri dengan logikanya. Saya suka malah. Anda mau Iya, bawa saya makanya kemanapun Bang boleh. Juma agak belibetan. Yang penting jangan ke KUA. Nggak, Sini, Pak. Pak, kembali ke topik dong. Buktikan sang pencipta itu siapa sih itu loh. Itu aja dulu. Jangan kemana-mana. Fokus ke topik. ngomong ke KU anti repot ini Bang Juma. Aduh, jadi begini. Yang penting jangan ke sana. Jadi tadi kan begini, aku ngikutin Bang Juma. Kalau tidak mau memakai perjanjian baru, karena Yesus itu adanya kita temukan namanya kan di perjanjian baru. Nah, jadi nggak boleh nih membuktikan dari situ. Oke, kita ambil tarik garis merahnya ya, benang merahnya itu yang sama. Oke nih, you punya agama percaya tokoh si Musa nggak percaya? Oh, gua punya tokoh Musa. Aduh, nggak didengerin. Kembali ke topik, Kenapa? Kembali ke topik siapakah Saudari sang kita ini pencipta? nggak tahu lagi Oke, nih. kembali ke topik ya. Iya, kembali ke topik. Siap. Pertanyaan moderator nih berdua nih. Siapakah sang pencipta alam semesta itu? Silakan. Rabbus Jangan samawati kemana-mana. wal ard. Ya, Yang makanya disebutkan tadi aku tanya. Banyuma dulu, Ibu Pendeta. Banyuma dulu, siapakah pencipta alam semesta itu? Habis Banyuma Anda lagi. Iya, silakan. Oke. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Kalau dalam Kristen kan itu Yesus, makanya tadi gua nanya nih, satukan dulu definisi kita, Tuhan itu apa? Pencipta. Pencipta. Nah, di dalam kekristenan, Yesus itu pencipta, itu di Yohanes 1 ayat 1, juga Itu ada bukan Yesus. namanya Kejadian 1 ayat 1. Itu Nah. bukan Yesus, Mbak. Di Filipi. Jadi siapa? Makanya gua tanya, jadi itu siapa? Itu adalah Tuhan. Ya, berarti Yesus itu Tuhan. Tidak bisa. Yesus itu daging. Jadi Yohanes 1 itu siapa? Tuhan. Oke, Tuhan itu siapa? Tuhan itu pencipta. Pencipta itu siapa? Ia menciptakan daging Yesus. Namanya siapa? Kalau orang Yahudi mengenalnya Hasem, kami mengenalnya Allah. Jadi Hologos itu siapa? Hologos itu perkataan Tuhan. Terus di klausa ketiga, Hologos itu adalah Theos. Ya, Theos, dewa. Nah, terus? Nah, jadi Hologos itu adalah Tuhan, adalah Allah itu sendiri. Terus? Nah, jadi nama Allah itu siapa? Loh, nama Allah itu siapa? Nama Allah itu siapa? Jangan, Allah itu kita adalah sedang nama. membahas, kita tidak sedang membahas tentang nama Tuhan. Di Ini sini kita sedang bedanya. membahas tentang pencipta, konsep Tuhan. Nah, di sini bedanya. Bagi sekarang teman-teman siapa yang terjebak? Muslim, nah, begini bedanya di sini. Bagi teman-teman Muslim, Allah itu nama. Bagi Kristen, Allah itu bukan nama. Ini saudari saya yang baik hati ini kemana-mana Yang nama sekarang. itu Sekarang ini loh, saya moderatorin. Buktikan, Bu. Banyuma tadi udah membuktikan Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta. Buktikan kalau Yesus itu pencipta alam semesta. Datanya silakan. Ya, Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 baca aja semua. Melalui dia diciptakan segala sesuatu. Dan Itu bukan kemudian Yesus. bilang, dan terus Yesus bilang, sebelum Itu bukan- Abraham ada, aku ada. Itu Musa dibantah. mencatat tentang aku. Nah, sekarang datanya di mana? Ada nggak referensi lain yang mengatakan Allah dari versinya Bang Juma ini adalah pencipta itu? Iya. Buktinya mana? Buktinya alam semesta ini ada. Berarti kita masuk lagi ke realitas abstrak ini ya. Ya bukan kayak gitu. Tuhan itu harus mengklaim. Mana klaimnya Yesus bahwa aku yang menciptakan langit dan bumi? Kalau kami itu kan dua. Yang kami pegang itu. Yang pertama tuh tanah. Yang kedua itu kan perjanjian baru. Ya Yesus di tanah adalah- itu Yesusnya di mana? Di sana sebagai pencipta. Ya, Yahweh itu. Bagaimana ceritanya? Yotifafi itu bukan makhluk. Itu ceritanya. Yotifafi itu bukan makhluk. Yang bilang makhluk siapa? Lah Yesus makhluk. Kami tidak percaya makhluk kok. Lah daging? Daging itu bukan makhluk, Bang Cuma. Makanya di sini saya memerlukan adanya pemikiran yang terstruktur. Daging itu bicara bahan, bukan makhluk. Iya, yang disebut makhluk itu bahan.
Saya jelaskan lagi Bang Juma ya. Sekarang begini, Disebut kenapa makhluk Bang Suma itu ada. disebut makhluk? Karena dia daging. Bukan karena kamu ciptaan. Lah Yesus, Yesus di Kristen itu bukan ciptaan Bang. bagaimana Anda bisa mengatakan bukan Tidak ciptaan ada. sementara Sekarang dia begini. Kan adalah begini. sesuatu yang dijadikan? Bagaimana bukan ciptaan? Gimana Yang ciptaan? mana itu? Daging. Yang mana? Daging. Yang mana? Daging. Gini, kasih satu ayat dalam Alkitab, satu saja. Yesus itu ciptaan. Daging. Anda sendiri lihat kan? Loh, daging itu bukan ciptaan Bang Juma. Ya ampun. Coba perhatikan ini, agak-agak sistematis coba berpikirnya ya. Oke. Kok jadi saya yang harus sistematis sekarang? Buktikan kalau Yesus bukan ciptaan. Loh, tidak ada ayat dalam kitab itu ciptaan. Kalau nggak ada, Alamak. tidak ada. Alamak. Wahyu, Kolose. Wahyu 3:14. Nggak ada. Cari Alamak. aja. Kan sekarang tuh begini nih ya. Di dalam pemahaman Muslim, Yesus ciptaan. Itu terserah. Kalau dibacakan Aku datang. Dengar. Bisa. Sebelum masuk dalam data dalil, pengakuan Yesus, aku datang. Nah, Bukan atas dari mana? kehendakku. Jangan dulu masuk tafsir. Ini ribet Bukan kalau masuk tafsir. Coba Jangan Anda dulu maknai, masuk aku datang bukan atas kehendakku. Pernah ngelihat Sefirot nggak? Alamak. Belajar Sefirot nggak? Kalau Alamak. nggak ya saya nggak bisa karena Bang Juma hanya stuck wawasannya masalah ayat-ayat kemudian tafsir sendiri nggak bisa karena begini Bang Juma ya. Tidak perlu kemudian pembendaharaan informasi. Kalau Yesus sendiri yang adalah daging, Anda katakan bukan makhluk. Oke, gini sekarang Sedangkan tadi dalilnya saya tunjukkan 1 Korintus 15:48, Yesus makhluk. yang Anda mana? bantah 1 sekarang. Korintus 15:48 tadi. Yang mana? Yesus itu Ya. adalah ciptaan. Coba Anda baca. Mana? Coba Anda baca. 1 Korintus. 15:48. Sudah saya baca tadi. Nggak ada Ya. ciptaan. Loh, di situ Mana? disebut apa? Orang-orang dunia ini adalah Orang-orang. Orang-orang dunia. Terus Yesus bersama dengan orang-orang. Orang-orang dunia kan? Kalau Yesusnya, Oke, sekarang kita buka ayatnya. Ini benang merahnya ya. Nah. Nggak tahu nih, aku pernah baca atau enggak. Yohanes 8 ayat 23. Pernah baca enggak? pernah pasti. Silakan itu? Anda urai. Coba Anda Apa? urai. Iya, Anda apa urai coba. Anda urai. Lalu ia berkata kepada mereka, ia ini siapa? Yesus. Yesus, oke. Ah. Kamu berasal dari bawah. Kamu ini siapa? Ke siapa Yesus bicara? Kan tadi sudah dikatakan bahwa Yesus orang-orang yang datang dari surga, dari langit, sama seperti Iya, Yesus. ini coba baca ya. Alamak. Aku dari atas. Sudah? Aku dari atas. Terus? Kamu dari dunia ini. Nah, terus? Oke. Aku bukan dari dunia ini. Ya, kalau dia bukan dari Yesus dia sendiri. bukan dari bawah. Yesus bukan Apakah dari se- dunia. Apakah sendiri dia? Apa maksudnya apakah sendiri? Apakah sendiri dia dari surga, dari atas? Kita kalau bicara high dimensi dia berada paling atas. Malaikat itu dimensi di bawahnya. Ya, tadi dalilnya 1 Nah, makanya Korintus begini, 15:48. kamu itu, coba kamu pernah nggak baca Alkitab yang Paulus itu rohnya dibawa ke lapisan langit ketiga? Kata siapa? Alkitab. Silakan Anda bacakan. Oke, kalau ada aku bacakan gimana? Maksudnya apa ini? Bentar ya, supaya kita bisa masuk nanti ke dalam tradisi Yahudi bahwa kamu ini kayaknya nggak mendalami Islam juga deh. Di Islam itu juga ada 7 lapisan langit loh. Hah? Kamu ini belajar nggak? Di Islam itu ada 7 lapisan langit. Itu sama kayak Yahudi, cuma di Yahudi itu 5 kalau nggak salah. Jadi langit itu punya lapisan. Tuhan itu Tuhan Allah itu berarti dimensi yang paling atas. Yang malaikat itu yang dimensi di bawahnya, lapisan di bawahnya. Yesus Kamu itu Islam dari rahim ibunya. kamu Kalau pelajari ibunya tidak, agamamu nggak? Di Islam itu ada 7 lapisan langit. kalau Benar ibunya tidak, iya Al-Quran surah An-Nasyr. Kalau tahu kan? kalau kemudian ibunya tidak ngeden, mati dia itu dalam rahim. Kan tadi aku sudah menjelaskan. Yesus itu bukan ada pada saat dilahirkan. Waduh. Dia sudah ada sejak di perjanjian lama. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada, kata Yesus. Dari mana Yesus tahu ada sebelum Abraham ada? Dari mana? Orang dia Yesus adalah Tuhan itu sendiri kok. Kalau begitu kenapa dia nggak tahu hari kiamat? Siapa bilang nggak tahu? Itu salah. Terjemahannya nggak begitu. Coba yang aslinya kayak mana? Nah, kamu bagi terjemahan. Kamu Ya udah. Coba di mana Yesus mengatakan di situ? Kamu kayak Trinitas, wah itu aja ini. Nggak ada itu anak tidak tahu kiamat. Coba kamu baca bahasa aslinya, kamu terjemahkan bahasa Indonesianya. Mana ada begitu artinya? La haula wala quwata illa billah. Makanya Bagaimana jangan ini lupa panitia ini? terjemahan. Panitia gimana? Yohanes 17, Yohanes Kita 17 buka ya. nomor Kita buka. 16. Diam dulu. Mereka Ayatnya. bukan dari dunia ini, sama seperti aku bukan dari dunia ini. Berarti Yesus bukan dari dunia ini, bukan cuma sendiri. Siapa yang sama seperti aku bukan dari dunia ini? Murid-muridnya kata Yesus. Coba kita lihat di ayat mana. Kita elaborasi dulu. Jangan asal-asal. Yohanes 17 ya, nomor 17 ya. 17 nomor 14 ya. 14. 14 atau 6? Iya 14, sorry. 14. Oh, ya, sorry. 14, makasih. Yohanes 14 ayat 17, Yohanes 14. 17 nomor 14.
Yohanes 14:17 bukan itu. Loh. Segala firman-Mu telah aku sampaikan Roh Kudus kepada mereka. pada saat itu tinggal bersama dengan para murid dan Yesus berjanji bahwa Roh itu akan Yohanes turun. 17:14 Mbak Gesa. Oh, Berapa kali harus saya ulang? sabar. Ya, Yohanes kita buka bahasa. Yohanes. Ego deduka autis ton logon. Saukai ho kosmos emisen autos roti au aging atau kosmos katon. Ya, sama seperti aku bukan dari kosmos. Iya. Bukan dari dunia. As I know end of the world. Oke. Ada nggak murid-murid disebut monogenes Theos yang di Yohanes 1 ayat 18? Lo kok lari ke Supaya sana? jangan- Anda tanya Yesus lah. Iya dong. Tanyalah Yesus. Loh, Tanya ke Alkitab Yesus. boleh dong sepotong-potong harus semuanya. Nah, coba buka Yohanes 1 ayat 18. Coba buka. Coba Ya, Anda justru baca parah di Yohanes situ. 1:13 ya. Bukan cuma Yesus yang kejadiannya seperti itu. Ya, coba buka Yohanes 1 ayat 18. Coba baca. Ya justru Bentar, Yesus yang mentafsirkan tentang Tuhan itu. Nah sekarang mana Iya, Yesus jangan kami mengatakan? mentafsirkan berarti. Yesus berarti kan? Yang mentafsirkan karena dia menyatakan Bagus. itu. Oke, Kenapa? sekarang apa tafsiran Ya. Yesus terkait Yohanes dengan 1 Tuhan? ayat 18. Ya tahu. Sekarang saya tanya, apa tafsiran Yesus Ya, tentang buka Bapa dulu yang Yohanes mengutusnya? 1 ayat 18. Buka dulu Yohanes 1 ayat 18 biar tahu Sudah. bedanya dengan Allah dan dengan manusia. Tidak ada yang tahu kecuali Dia yang ada dalam pangkuannya. Dia yang mentafsirkan. Nah, Oke. No Nah, sekarang one apa has tafsiran? been ever yet. Apa penjelasan Yesus Only- tentang Bapa? Apa penjelasan Yesus tentang Bapa yang mengutusnya? Ada dia pernah mengatakan Bapa kayak menjadi mana daging, kamu, Bang Juma? Bapa menjadi manusia. Kayak Apa? mana Yesus. kamu menafsirkan? Terjemahanmu Saya- sudah salah. Bagaimana Saya kamu tidak mentafsirkan. Yesusnya yang mentafsirkan tentang Tuhan yang mengutusnya. Ini ku bawa ke Yohanes 1 ayat 18. Alamak. Biar ku bawa ini bahasa asli Yohanes 1 ayat 18. Iya. Kata terakhirnya apa? Nah, Kata Oke. terakhirnya. Kata only terakhirnya apa? begotten God. Bahasa Inggris kamu bawa. Mas. Bahasa Inggris nih. Bahasa Yunani dong. Aduh, parah ini apa ini? Ini kan pendeta sudah sekolah di baca mana? Yunaninya dulu ke bahasa Inggris loh. Ya, coba bahasa Yunani. Biar Ya, murid itu bahasa paham, Yunaninya arti apa? Di monogenes kata theos terakhir itu apa? Alamak. Coba baca Yunaninya terakhirnya itu apa di situ? Kita baca semua dong, nggak boleh begitu. Oh, boleh, Nggak silakan, begitu. silakan. Ya, silakan Anda baca, silakan. Di sini tidak ada anak tunggal Allah, tidak ada. Ya, di sini monogenes theos. Sekarang ku tanya dulu nih, kalau nggak tahu biar ku jelaskan monogenes itu apa, coba. Kalau nggak tahu nggak apa-apa, biar ku jelaskan. Ya, coba jelaskan. Mono itu satu, genes itu jenis. Tanda kutip Terus? ya kalau untuk Tuhan ya, berarti jenis satu-satunya yang satu-satunya. Tidak ada di situ anak tunggal, tidak ada huios. Kamu belajar nggak bahasa asli? Monogenes theos, Allah yang satu-satunya itulah yang menyatakannya. Kalau ada bahasa di sebelah kanan, di tangan kanan, di pangkuan, jangan kamu asumsikan itu letterlek. Masa kayak angkot nanti kita dipangku sama Abraham di surga sana. Oke. Berarti menurut saudara ini kan Yesus Itu yang bahasa kucur. Iya, tahu lah. menunjukkan Tahu kita kekuasaan. ngerti. Nggak perlu bahasa untuk anak sekolah minggu Anda keluarkan sini. Yesus yang memiliki berarti Yohanes kamu 1 tadi nomor salah ya. 18 Berarti ini. kamu tidak tahu monogenes theos ya. Terserah. Kenapa? Sekarang begini. Yohanes 1 nomor 18 ini yang punya hak untuk mentafsirkan dan menjelaskan tentang Theos itu sendiri siapa? Anda atau Yesus? Theos itu sendiri. Yesus atau Anda? Yesus Theos itu sendiri. Oke, sekarang apa kata Yesus tentang Ya. dirinya? Jadi jangan jadi? ditafsirkan yang macam-macam. Jangan Nah, pakai jangan tafsir, ditafsir. jangan pakai kayak metode Paulus Ini Anda. terjemahan. Sekarang tolong Ini bukan tunjukkan tafsir. apa kata Ini Yesus terjemahan. tentang dirinya. Yang dikatakan Yesus ya bahwa dia adalah Tuhan Allah yang satu-satunya itu yang menyatakan Allah yang tidak terlihat itu. Di mana Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan yang satu-satunya itu? Di mana? Ini monogenes theos. Di mana Yesus mengatakan bahwa dialah satu-satunya Kamu Tuhan? nggak paham bahasa asli, kamu nggak belajar, gimana mau ngerti? Alamak, nanti saya uji Yunaninya nangis. Loh, kamu aja nggak tahu arti monogenes theos. Ya alamak. Coba apa monogenes theos? Nggak apa, gua denger ini. Sudah dijawab. Begotten, Mbak. Monogenes itu ndak only begotten. Sekarang gini loh, satu-satunya kemudian yang menjelaskan tentang Tuhan itu Yesus. Sekarang apa penjelasan Yesus tentang dirinya dan Oke. tentang Tuhannya? Kamu Apa? jangan pakai standar ganda ya. Alamak, kenapa jadi selalu ke Iya, saya ya? kalau misalnya Bang cuma katakan yang menafsirkan itu harus Yesus itu sendiri, jangan pakai standar ganda. Kalau Sekarang aku bawa tolong ayat tunjukkan tentang aja Yesus, Yesusnya. Saya lepas diri. Saya minta Yesus yang menjelaskan tentang Tuhan itu seperti apa. Ini salah satunya Yohanes 1:18 mau bantah apa lagi? Alamak, justru di situ menerangkan bahwa Yesus yang menjelaskan tentang Jangan Tuhan. tafsir. Jangan tafsir. Ini kita masih terjemahan, bukan tafsir, masih terjemahan.
Apa sih, turunkan aja deh, malas. Orang tak berilmu tapi sok tahu. Aduh. Taruh dulu Pak. Sahabat yang terkasih, kita bersama-sama telah menyaksikan keberlangsungan diskusi atau debat antara para apologet Kristen bersama dengan Ustadz Suma, dan kita sendiri bisa memberikan penilaian terhadap data-data atau argumentasi yang mereka bawakan di hari ini, apakah semuanya itu sudah sesuai dengan kebenaran atau bisa dibuktikan kebenarannya atau tidak, seperti itu. Dan lagi-lagi ketika ada Ustadz Suma dan kawan-kawan di dalam ruang diskusi, pasti diskusi tersebut akan menjadi heboh dan juga rusuh, sama seperti kita lagi berbelanja di pasar. Karena apa? Karena jikalau Ustadz Suma bersama kawan-kawan sudah merasa terpojok, kesulitan menjawab pertanyaan, bahkan setiap data-data yang mereka bawakan bisa dipatahkan kebenarannya, mereka akan membesar-besarkan suara, bahkan terkadang mereka juga menyerang pribadi dan juga melakukan penghujatan seperti itu. Apalagi kalau kita mendengarkan beberapa statement dan juga Ustadz Suma juga mengklaim dirinya bahwa dia merupakan seorang yang ahli Alkitab. Dalam artian dia mengerti keseluruhan Alkitab dari Kejadian hingga pada kitab Wahyu. Padahal kalau kita melihat ketika Ustadz Suma membawakan satu ayat Alkitab dan dia paparkan, dia jadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan, bahwa apa yang dia bawakan itu semuanya itu tidak sesuai dengan fakta dan kebenaran yang tertulis di dalam ayat tersebut. Karena apa? Karena Ustadz Suma menafsirkan ayat Alkitab itu dengan sesuka hatinya, menggunakan literatur yang tidak dipercaya oleh orang Kristen, atau biasanya dia mengambil di beberapa Injil di luar keempat Injil, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, seperti itu. Padahal kita ketahui bersama bahwa di luar keempat Injil ini, Injil yang lain itu merupakan Injil palsu bagi kekristenan, seperti itu, dan kita tidak percaya dan tidak menggunakan Injil itu untuk mentafsirkan ayat-ayat Alkitab seperti itu. Akan tetapi hal inilah yang kerap kali digunakan oleh para polemikus seperti Ustadz Suma, Yonatan Nandar, Kainama, dan juga para mualaf-mualaf lainnya seperti itu. Padahal mereka terlalu memaksakan hal itu. Padahal mereka tahu itu tidak sesuai dengan apa yang diyakini dan diimani oleh orang Kristen. Akan tetapi mereka tetap memaksakan akan hal itu. Sebenarnya yang perlu dipahami oleh para polemikus atau Ustadz Suma yang kerap kali membahas atau mengambil ayat-ayat di luar keempat Injil ini, seperti Injil Barnabas, Injil Filipus, dan Injil-Injil yang lain di luar Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, mereka harus memahami ada beberapa pernyataan dari Paulus yang dia tuliskan di dalam Alkitab atau di dalam tulisannya, di mana dalam kitab Galatia Paulus sudah memperingatkan orang-orang yang baru bertobat yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang-orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Kita bisa membukanya dalam Galatia 1 ayat 7 sampai ke 9. Mengapa demikian? Karena Injil yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ini yaitu berbicara tentang pribadi Yesus Kristus sendiri dan karya yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu sendiri, dari kelahirannya, bagaimana pelayanannya, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus, bagaimana ketika ia diserahkan, dia disiksa, disalibkan, mati, dan dibangkitkan pada hari ketiga, melayani bersama dengan para murid sampai dia naik ke surga, dan dia berjanji akan datang kembali untuk mengangkat semua kita yang hidupnya berkenan di hadapan dan yang percaya dan taat kepada Dia, seperti itu. Hal inilah yang seharusnya dipahami oleh para polemikus dan juga Ustadz Suma dan kawan-kawan yang kerap kali menggunakan Injil di luar keempat Injil, yaitu
Kata-kata yang mengunggah ini seharusnya meyakinkan setiap orang Kristen yang berpikir jernih bahwa sangat mungkin bagi iblis, para malaikatnya, dan agen-agennya untuk menyelewengkan Injil Kristus, sehingga mereka yang mengira bahwa mereka mempercayai kabar baik sebenarnya sedang ditipu oleh iblis. Hal ini harus diperhatikan. Yang mengerikan, hal ini benar-benar terjadi pada para petobat Paulus sendiri di Galatia, dan mereka berada dalam bahaya terkutuk. Kita harus berhati-hati agar hal ini tidak terjadi kepada kita, karena kita tahu bersama bahwa Injil palsu saya cukup baik untuk diselamatkan. Sayangnya jutaan orang yang mengaku Kristen telah menerima pemutarbalikan kabar baik ini. Mengapa demikian? Karena kalau kita melihat banyak orang Kristen yang pada akhirnya menjadi seorang mualaf karena mereka menerima Injil di luar keempat Injil. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Mereka mendapatkan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, seperti itu, sehingga pada akhirnya mereka bimbang, mereka ragu, sehingga pada akhirnya mereka berpindah keyakinan. Dan hal inilah yang sangat disayangkan, supaya mari kita bersama-sama berdoa supaya kita para apologet Kristen yang supaya kita terus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk terus memberitakan kabar baik, kabar sukacita, kebenaran kepada setiap orang yang selalu saja berusaha mengusik-musik iman kekristenan, supaya mereka boleh memiliki pemahaman yang benar dan baik tentang karya keselamatan yang telah disediakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Oke teman-teman, untuk itu saya mau mengajak kita semua untuk mengambil waktu untuk berdoa supaya kita semua para apologet Kristen dimanapun mereka berada, dan juga bagi para pendengar Injil, mereka boleh digerakkan hati dan mereka bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah kami yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan-Mu, buat rahmat dan kasih karunia-Mu yang begitu besar yang Kau berikan kepada kami, sehingga sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sesungguhnya itu karena kasih karunia Tuhan, semua karena anugerah-Mu yang begitu besar yang Engkau terus limpahkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mohon ampun atas setiap kesalahan dan dosa yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan-Mu, baik dalam perkataan kami, perbuatan, tingkah laku, hati dan pemikiran kami, supaya kami boleh hidup layak dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk semua teman-teman para apologet Kristen dan juga hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang terus menggunakan media sosial untuk melayani, menjangkau banyak orang yang selama ini dibutahkan, bahkan tidak mengerti akan kebenaran, bahkan terus mengusik-musik iman kekristenan, supaya mereka terus dipakai Tuhan secara luar biasa dengan hikmat Tuhan, supaya mereka boleh memberitakan kabar baik, kabar sukacita, bukan setiap kebenaran yang selalu saja disalahgunakan, bahkan tidak dipahami oleh orang-orang di luar kekristenan ya Tuhan. Kami berdoa biarlah anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, hikmat dari Tuhan terus menyertai mereka semua. Dan bahkan mereka yang mendengarkan diskusi atau debat ini, mereka boleh dibukakan, dicerahkan, dan mereka boleh melihat kebenaran dan keselamatan yang sejati yang disediakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Dan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita memiliki kehidupan yang kekal, hidup bersama-sama dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ini harapan kami, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Haleluya, amin. Oke teman-teman, sekian video saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.